997, 998, 999, 1000. Baka, sudah 3 tahun penuh. Aku tidak pernah melihatmu berhenti sehari pun. Bukankah besok waktumu keluar dari penjara? Kenapa masih berlatih? Jumlahnya 2 kali lipat dari biasanya. Kamu tidak takut melukai dirimu sendiri? Keluargaku turun-temurun ahli pengobatan Tiongkok, aku tahu batasnya. Pengobatan Tiongkok bagus, lebih bisa diandalkan daripada pengobatan Barat. Pernahkah kamu mendengar grup Singhe di ibu kota? Aku adalah ketua grup Singhe, Ye Sing. Hi. Kakek, apakah kamu terlalu lama di penjara sampai pikiranmu terganggu? Kalau kamu ketua grup sebesar itu, masih bisa dikurung di tempat sialan ini? Kalau bukan karena orang jahat yang memfitnahku, seumur hidupmu tidak akan bertemu orang sebesar aku. Iya. Orang besar, apa ada pesan yang perlu orang kecil sampaikan untukmu? Dekatkan telingamu. Sekian panjang? Ingat, deretan angka panjang ini. Jangan beritahu siapapun, jangan sekali-kali menuliskannya. Saat kamu sampai di Ban Minghai, Ningzhou, semuanya akan menjadi jelas. Anak muda, kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Semoga beruntung. Yao Yao. Yao Yao, maafkan aku. Bai Weiwei. Keluar. Siapa yang berteriak-teriak? Sayang, siapa pria ini? Kenapa ada di rumah kita? Bai Weiwei. Dasar perempuan jalang, begini caramu merawat anak kita? Belum pernah melihat istrimu sejalang ini, kan? Lin Tianlong. Karena sudah ketahuan, aku tidak perlu banyak bicara lagi. Cepat tanda tangani surat perceraian ini. Kemas barang-barangmu yang tidak berguna. Bawa si anak jalang ini. Pergi dari sini. Bai Weiwei, kamu gila ya? Dia anakmu sendiri. Kamu tega memanggilnya seperti itu? Bukankah dia hanya sepotong daging yang keluar dari tubuhku? Aku mau manggil dia apa terserah aku. Baik. Bai Weiwei yang luar biasa. Aku menggantikanmu masuk penjara. Diam-diam selingkuh di belakangku. Bahkan berani menyiksa anak kita seperti ini. Bai Weiwei, kau tidak pantas disebut ibu. Anak mana? Aku hanya melihat anjing liar yang patuh. Dasar binatang. Kau masih manusia atau bukan? Tentu saja aku manusia. Dia anak binatang, kau bapak binatang, keluarga binatang. Kau siapa sih? Kau kuma anjing peliharaan keluarga Bai. Berani melawan Shen Shao. Anakmu selingkuh, kau tidak didik malah bela orang luar. Orang-orang keluarga Bai memang tidak tahu malu ya? Anakku dilirik Shen Shao, itu rezekinya. Aku si nenek tua juga tidak berani ganggu kesenangan mereka. Mau pukul aku? Ayo, pukul! Siapa yang kau deketin, Sampa? Jangan bicara seperti itu. Setidaknya dia orang baik kan, ya? Menggantikanku masuk penjara 3 tahun, istri bisa kumainin sesuka hati. Aku harus berterima kasih padamu. Istrimu enak banget. Dasar narapidana, berani mukul aku? Barusan kau bilang apa? Menggantikanku masuk penjara? Bukan menggantikan Bai Weiwei masuk penjara. Kau belum tahu ya, Bai Weiwei? 3 tahun lalu sudah jadi wanitaku. Yang nabrak orang sampai mati itu aku. Bajingan. Aku bunuh kau. Makan yuk. Kau cuma dia melihat dia. Dia juga anakmu.
Aku tidak mengakui. Sini orang. Hajar dia. Tulangnya masih keras juga. Tanda tangani surat cerai lalu minggat. Lepaskan anakku. Kau pikir siapa dirimu, berani tawar-menawar denganku? Aku cuma tanya satu hal. Kau tanda tangan atau tidak? Tanda tangan. Sekarang. Kita boleh pergi sekarang? Kamu boleh pergi. Tapi kalau mau bawa anak sialan ini, harus lewat bawah aku dulu. Shen Feiyang, kamu keterlaluan. Bai Weiwei, dia kan darah dagingmu sendiri. Hatimu kejam sekali. Lin Tianlong, cepat lewat bawah Shen Shao. Mau lewat mana? Lolos atau tidak? Kalau tidak, aku bunuh dia. Aku lolos. Shen Shao. Kejar dia. Aku akan buat hidupnya lebih buruk dari mati. Parenti, Jangan lari. Parenti Jangan lari. Cepat naik mobil. Kenapa mereka mengejarmu? Dan lagi, apa hubunganmu dengan anak ini? Aku Lin Tianlong. Ini anakku Lin Yao. Kalau tidak keberatan, antarkan kami ke kantor polisi saja. Budi baikmu hari ini akan kubalas dengan setimpal. Dia benar anakmu? Kok aku lihat? Kalian sama sekali tidak akrab. Anakku sejak lahir jarang bertemu denganku. Memang tidak akrab. Kalau kamu tidak yakin, bantu antar kami ke kantor polisi saja. Boleh aku tanya sebenarnya terjadi apa? Masalah keluarga memalukan. Melibatkan orang-orang penting yang tidak bisa dilawan. Lebih baik jangan tanya. Lihat ke sana. Sepertinya, dia sudah tahu kita akan lapor ke polisi. Kalau kamu pergi sekarang sama saja bunuh diri. Sekarang bagaimana? Pergi ke Banninghai, cepat. Boleh tahu namamu? Akan kutemui nanti untuk membalas budi. Tidak perlu. Lebih baik rawat anakmu. Hanya melakukan kebaikan sehari-hari. Berhenti. Dari mana datangnya pengemis ini? Minta-minta ke tempat lain. Dari mana datangnya pengemis? Minta-minta ke tempat lain. Aku bukan pengemis, aku sedang urusan bisnis di sini. Kamu tahu ini tempat apa? Kamu pikir kamu pantas datang ke sini untuk urusan bisnis? Bukankah ini Bang? Kenapa tidak melayani bisnis? Kamu lihat baik-baik. Ini adalah Banninghai. Bank dengan standar tertinggi di negeri naga. Hanya melayani bos besar dengan aset lebih dari 100 juta. Pengemis. Apa kamu bisa mengeluarkan 1.000 rupiah dari seluruh tubuhmu? Banninghai ternyata hanya melayani orang kaya. Apakah tuannya tidak membohongiku? Dia benar-benar direktur grup Singhe. Kamu masih diam apa? Cepat pergi. Lin Tianlong, aku bilang Shen Shao. Kenapa lama sekali tidak menemukanmu? Ternyata kamu binatang ini. Membawa anak binatang, bersembunyi di sini. Kamu tidak mencari tahu dulu. Thank you, Hei. Apakah ini tempat untuk orang sepertimu? Nyonya, apakah Anda mengenal orang ini? Tidak bisa tidak mengenalnya. Dia hanya anjing yang diusir dari rumah. Ternyata anjing. Cepat pergi. Ada APA? Manajer Su, ada pengemis, dia bilang mau urusan bisnis di sini. Aku akan segera mengusirnya. Tunggu. Kamu yakin datang untuk urusan bisnis? Ini bukan bank biasa. Kami hanya melayani klien premium.
Tamuku yang terhormat, satpam kami telah menghina Anda. Ini adalah ketidaknyamanan dari Bang Ninghai. Aku akan segera menanganinya. Pasti memberikan jawaban yang memuaskan. Kamu besok tidak perlu datang bekerja lagi. Aku... Selamat datang, tamuku. Aku Sukian. Aku manajer tamu di sini, akan melayani Anda secara pribadi. Silakan ke sini. Nona Su, apakah Anda memanggilku tamu karena deretan angka tadi? Ya, Tuan Lin. Deretan angka itu adalah nomor eksklusif tamu kami. Memiliki keunikan dan fungsi identitas. Masukkan angka lengkap untuk membuka brankas eksklusif Anda. Anda adalah tamu tertinggi kami, akan melayani dengan sepenuh hati. Silakan ke sini. Tamuku yang terhormat, aku menunggu di luar. Ada kebutuhan, panggil aku kapan saja. Tidak menyangkakan, aku benar-benar direktur grup Singhe. Siapapun kamu, apapun statusmu. Karena aku memberitahumu angka-angka itu, berarti aku percaya padamu tanpa syarat. Percaya padamu. Grup Singhe didirikan oleh tanganku sendiri. Hingga hari ini, ia berdiri tegak di puncak Longkuo, pohon besar terkena angin. Di dalam grup Ada Pengkhianat. Mereka berusaha membunuhku dan berusaha mengambil alih kendali grup Singhe. Aku dikejar-kejar, tidak sempat mentransfer saham ke cucuku. Hanya bisa menyiapkan satu perjanjian transfer saham kosong. Di dalamnya ada 30% sahamku di grup. Asalkan kamu tanda tangani perjanjian ini dengan namamu sendiri, maka kamu akan menjadi pemegang saham grup Singhe. Begitu kamu tanda tangani perjanjian ini, kamu akan terlibat dalam konflik ini. Aku memberimu pilihan kedua. Serahkan perjanjian ini kepada cucuku. Ponsel ini memiliki nomor daruratnya. Kamu akan mendapat imbalan yang besar. Aku tidak ingin terlibat dalam perselisihan keluarga Ye. Lebih baik serahkan perjanjian ini padanya. Agar Yao Yao aman dan bahagia. Terakhir, kartu ini berisi 1 miliar. Ini adalah dana darurat yang kusimpan. Tentu saja kamu bisa menggunakannya kapan saja. Passwordnya adalah 6 digit di belakang kartu. Waktunya mepet. Hanya bisa bicara sampai di sini. Kalau kamu suka ponsel ini, ambil saja. Lin Tianlong. Lin Tianlong cepat keluar. Sungguh tidak bisa lepas. Tuan Lin, apakah Anda mengalami kesulitan? Mereka datang untuk mengganggu Anda. Benar? Apakah ada pintu belakang di sini? Bang Ninghai tidak punya pintu belakang, tapi tenang. Bank kami pasti akan menjamin keselamatan Anda. Mereka tidak bisa, juga tidak berani masuk untuk menggeledah. Lin Tianlong, berani berbuat semena-mena di Bank Ninghai. Tidak tahu ini tempat apa? Mana Lin Tianlong? Suruh dia keluar. Aku tanya kamu, tidak tahu ini tempat apa? Masih berani berisik? Sudah hubungi polisi, kalau tidak pergi tanggung sendiri akibatnya. Polisi apaan? Menantuku adalah putra keluarga Shen. Shen Feiyang, berani tidak mendengarkan aku? Kalau tidak minggir, aku buat kamu mengganggu dalam sekejap. Direktur, ada masalah di ban. Ada yang mengganggu tamu penting kita. Harus aku ajari? Telepon polisi. Lalu usir mereka. Tapi wanita ini mengaku sebagai mertua Shen Feiyang, putra tertua keluarga Shen. Shen Feiyang itu siapa? Bahkan seluruh keluarga Shen pun tak kuhiraukan. Apalagi mertuanya. User dia. Baik, Direktur. Saya paham. Berani mengancam tamu penting Ninghai Ban? Uzih Jia. Lin Tianlong itu mantan narapidana baru keluar penjara. Bukan tamu penting, dia penipu. Kilarkan dia. Diam. Pergi. Tuan Lin, semuanya sudah diselesaikan untuk Anda. Bagus, akhirnya bisa lega. Oh ya? Tolong cek saldo kartu ini. PIN-nya 6 digit di belakang kartu. Silakan ke sini. Baik, baik. Tuan Lin,
Saldo Anda 1 miliar. Benar ada 1 miliar? Ya, tidak salah. Ada tulisan Hansi di samping. Benar 1 miliar, Tuan Lin. Sebenarnya, Anda tak perlu khawatir dengan saldo. Anda tamu penting Ninghai Bank, hak istimewa tinggi. Bisa gunakan nomor VIP untuk mengakses dana miliaran. Plus, Anda dapat layanan pribadi. Layanan pribadi? Jangan-jangan... Tuan Lin, jika ada kebutuhan tertentu, tidak masalah. Aku cuma tanya, jangan serius. Saya serius. Kebutuhan VIP adalah prioritas kami. Ninghai Bank akan melayani Anda sepenuh hati. Mulai sekarang, saya asisten pribadi Anda. Ada kebutuhan apapun, bisa panggil saya kapan saja. Bank kami akan selesaikan semua masalah Anda. Semua masalah. Aku bermusuhan dengan Chen Fei Yang dari keluarga Chen. Bisa bantu aku menghadapinya? Ninghai Bank akan memberikan perlindungan, tapi tidak melakukan tindakan ilegal. Baiklah. Tapi setidaknya, aku sekarang punya modal untuk melawannya. Aku setia pada keluarga Bai. Tapi mereka meninggalkanku demi uang. Mereka malah mendekati orang kaya dan menyakiti putriku. Aku penasaran, bagaimana ekspresi mereka. Kalau tiba-tiba aku jadi orang super kaya, Pemandangan itu pasti sangat spektakuler, sangat dinantikan. Tuan Ling, apakah kalian sudah punya tempat tinggal? Apakah perlu saya aturkan hotel untuk sementara? baik, tolong aturkan untuk saya. Sudah dipesan untuk Anda, hotel mewah bintang 7 Ningzhou, Cloud Top Palace. Bintang 7? Cloud Top Palace? Berapa biaya semalamnya? Saya memesan untuk Anda suite tingkat Heavenly Emperor. 10 juta per malam. Ada yang lebih murah tidak? Ada suite tingkat Heavenly King, 1 juta per malam. Suite tingkat Heavenly General, 500.000 per malam. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Anda adalah tamu VIP dengan level tertinggi di Bank Ninghai kami. Bisa menginap gratis di suite tingkat Heavenly Emperor. Lebih dari 10 juta? Gratis? Nona Su, kamu tidak bercanda kan? Tenang, saya tidak berani bercanda dengan tamu VIP. Ini hanya salah satu dari banyak fasilitas eksklusif Anda. Yang paling kecil saja. Apa saja fasilitas eksklusif lainnya? Begini saja, hanya ada yang tidak Anda pikirkan. Tidak ada yang tidak bisa kami lakukan, Tuan Lin. Sekarang mau berangkat ke Cloud Top Palace? Baik, segera berangkat. Inikah kehidupan orang kaya? Aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Tidak apa-apa, Anda bisa perlahan-lahan menyesuaikan diri. Berhenti sebentar di minimarket depan. Aku mau beli susu bayi, popok, dan sebagainya. Tuan Lin, saya sudah menyiapkan di suite Heavenly Emperor. Untuk Anda. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan seorang pengasuh bayi profesional. Kamu sangat perhatian. Ini kewajiban saya. Lebih baik berhenti sebentar, aku mau beli permen lollipop. Di kulkas mobil sudah ada, Anda. Silakan ambil sesuka hari. Jangan salah paham, aku hanya merindukan rasanya. Sama sekali tidak bermaksud pamer. Berhenti di tempat yang ramai di depan. Baik. Kamu ini berjalan tidak lihat jalannya? Bai Zhen. Kamu sendiri sibuk telepon tidak lihat jalan, sekarang malah menyalahkan aku. Lin Tianlong, kamu masih bisa bicara benar. Lihat penampilanmu yang melarat ini, benar-benar memuakkan. Tidak tahu juga kenapa paman dulu menikahkan kakak dengan orang sepertimu. Untungnya kakak sekarang sudah bersama putra sulung keluarga Shen. Kamu ini hanya memenuhi tempat tanpa guna, seharusnya sudah minggir dari dulu. Aku harus merekam ucapanmu. Kakakmu memang benar-benar seperti jamban yang kotor dan buruk. Lin Tianlong, kau memang sampah. Sampah sepertimu. Kutukan kau tidak akan pernah dapat pacar seumur hidupmu. Tak kenal maka tak sayang. Bai Weiwei itu perempuan jalan. Adiknya Bai Zhen. Juga bukan orang baik. Terima kasih. Tuan Lin, terlihat Anda masih orang yang sentimental. Tuan Lin, tadi ada apa? Anda terlihat tidak enak badan. Anda tahu perusahaan sekuritas Longhai? Sebentar. Ini perusahaan finansial menengah. Bisnis utamanya investasi sekuritas, cukup terkenal di sekitar sini. Kapitalisasi pasar sekitar 20 juta. Perkembangan perusahaan cukup baik. Anda berniat mengakuisisi perusahaan ini? Benar, tapi aku kurang paham soal akuisisi. Aku ingin minta bantuanmu, soal bayaran bisa kita bicarakan. Tenang Tuan Lin. Layanan ini termasuk dalam benefit status VIP Anda. Tidak perlu biar ekstra. Hari ini juga akan saya selesaikan. Anda hanya perlu menunggu untuk tanda tangan. Bisa juga. Bagus, kalau Bai Zhen lihat. Aku duduk di posisi bos perusahaan mereka. Ekspresinya pasti sangat menarik.
Tuan Lin, naik lift langsung tekan lantai paling atas. Saya akan ambilkan satu kamar untuk Anda. Baik, maaf merepotkan. Ini tempat tinggalku nanti. Sangat megah. Langganan mengalahkan hotel bintang 5. King Sue, kumohon beri aku kesempatan. Aku tahu, aku tidak pantas dengan statusmu sebagai putri ibu kota. Tapi aku juga putra keluarga Liu di Ningyo. Di seluruh Ningzhou, siapa yang tidak mengemari keluarga Liu? Aku juga tidak terlalu buruk kan? Li Wenlong, aku sudah bertengkar dengan keluargaku. Aku ke Ningyo untuk menghindari masalah. Kalau karena statusku, kau cari orang lain saja. Kau salah paham, aku bukan orang seperti itu. Lepaskan Li Wenlong, ku kasih tahu. Aku sudah punya tunangan. Siapa? Ini tunanganku. Benar, aku tunangannya. Sayang, ayo kita pergi. Tunggu. Yan Xingxue, aku minta kamu lebih serius saat mencoba membohongiku. Kenapa harus cari pria seperti ini? Penampilannya saja sudah kumuh. Belum lagi membawa anak. Apa masalahnya punya anak? Aku justru suka yang sudah punya anak. Lebih baik, nggak perlu melahirkan, langsung jadi ibu tanpa sakit. Berdiri sana, bocah. Kamu sendiri yang bilang, asal kamu mengaku. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ye Qingsue. Aku bisa memberimu kesempatan, dengarkan baik-baik. Kekuatan keluarga Liu di Ningzhou termasuk yang teratas. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik ucapanmu, atau kamu akan dapat masalah besar. Li Wenlong, berani-beraninya mengancam tunanganku. Dia tunanganmu? Siapa yang kau bohongi? Sayang sekali mengecewakanmu, aku ini memang tidak berprestasi. Kebetulan memang tunangannya. Sayang, nomor plat mobil yang kita pilih minggu lalu sudah keluar? Apakah itu nomor yang aku pilih? Yang Ninga TS 89 itu? Betul. Cabut ya? Apa maksudmu? Nomor plat mobil. Kalau aku orang yang dia cari dadakan. Bagaimana mungkin tahu nomor platnya? Cek saja pasti ketahuan. Sekarang kita boleh pergi kan? Pergi apaan? Dengarkan. Hari ini, kamu harus jelaskan semuanya dengan jelas. Kamu akan seperti handphone ini. Kurang ajar. Berani-beraninya melempar handphoneku. Anak keluarga Liu ya? Hari ini kamu harus ganti handphone ini. Ganti. Jangan bercanda. Terakhir kali ada yang bicara seperti itu padaku. Aku sudah memotong jarinya satu persatu. Lalu membuangnya ke sungai untuk makanan ikan. Mau coba? Benarkah? Aku tidak percaya. Ancamanmu mungkin berguna untuk orang lain. Untukku, kamu tidak cukup kuat. Cari mati. Pergi sana. Soal kekuatan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Soal kemampuan, kamu juga bukan lawanku. Apa yang membuatmu pantas untuk tunanganku? Benar kata dia, Li Wenlong. Kamu tidak ada apa-apanya dibanding tunanganku. Lebih baik lupakan saja niatmu. Satpam. Kamerala. Ada APA Tuan Liu? Orang inilah, dia memukulku. Penampilannya sangat kumuh. Orang seperti ini kok bisa masuk ke Cloud Top Palace? Kalian sanggup bertanggung jawab? Cepat usir dia keluar. Ini Liu Xiao. Aku akan segera mengusirnya. Hei anak muda, Liu Xiao sudah memberi perintah. Kalau paham situasi, cepat pergi dari sini. Cloud Top Palace. Bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Kamu siapa berani mengusir tunanganku? Hei anak muda, coba ceritakan latar belakangmu. Aku tak punya latar belakang. Kekuatanku adalah andalanku. Dengar, Liu Xiao, tenang saja. Cloud Top Palace akan menjaga keamanan pelanggan kami. Aku akan segera mengusir sampah ini. Nona, jangan halangi urusan Cloud Top Palace. Siapa yang berani? Mener Zhao, ada yang ingin mengusir Tuan Lin. Anda yang menentukan. Aku akan memberimu penjelasan. Desar Tolol, Buta Madamu. Ini tamu VIP Cloud Top Palace. Berani mengusir tamu? Langsung laporkan ke HR. Besok jangan datang kerja lagi. Mener Zhao, aku tidak tahu. Kalau aku tahu dia tamu VIP, aku tak akan mendengarkan Liu Xiao. Ini semua salah Liu Xiao, jangan pecat aku. Tanpa alasan jelas, usir tamu kami? Masih bilang bukan salahmu? Pergi. Zhao, apa maksudmu? Dia yang kumal begini kau bilang tamu VIP? Lalu Liu Wenlong di matamu apa? Tuan Muda Liu, Demi Keluarga Liu. Kau masih layak tinggal di Cloud Top Palace. Tapi sekarang, Cloud Top Palace tidak menyambutmu. Silakan pergi. Dengar? Cloud Top Palace tak mau kamu. Cepat pergi. Bocah sialan, ingat baik-baik, ini belum selesai. Terima kasih, kau sangat membantuku. Sekedar berbuat baik sehari. Ngomong-ngomong, kenapa kau catat nomor platku?
Apa kau berniat jahat? Salah paham, aku hanya ingin membalas budi. Tak ada niat buruk. Baiklah, aku pergi dulu. Pendekar wanita. Bisakah kau tinggalkan kontak? Jika ada jodoh, sampai jumpa di jalanan. Tuan Lin, mereka adalah pelayan suite kelas Kaisar Langit. Anda bisa memerintahkan mereka melakukan apapun. Termasuk hal-hal tertentu, tenang saja. Mereka semua lulusan S2, perawan dengan kesehatan prima. Anda bisa menikmati mereka sesuka hati. Hormat pada Yang Mulia Kaisar Langit. Baik. Menghadap Yang Mulia Kaisar Langit. Apakah dia juga? Tuan Lin, ini adalah pengasuh bayi profesional yang saya khususkan untuk Anda. Memiliki pengalaman 20 tahun merawat anak. Tentu saja jika Anda juga bisa. Tidak perlu. Tolong bantu saya merawat Yao Yao dengan baik. Dia dibesarkan seperti binatang sejak kecil. Sekarang dia mengira dirinya adalah seekor anjing kecil. Agak sulit. Yang Mulia Kaisar Langit tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha sekuat tenaga merawat putri kecil. Cedric Harry untuk Tuan Lin. Seorang guru anak dengan keahlian psikologi profesional. Semakin cepat semakin baik. Sekian. Terima kasih banyak. Ini adalah tugas saya. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Ada perintah apapun, hubungi saya kapan saja. Cepat bantu saya akuisisi sekuritas Longhai. Beritahu saya setelah selesai. Baik, saya pamit dulu. Yang Mulia Kaisar Langit, air hangat di kolam teratai sudah siap untuk Anda. Biarkan saya membantu Anda berganti pakaian. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tidak aktif. Tuan Lin, ini adalah setelan jas mewah yang dibuat khusus untuk Anda. Anda suka atau tidak? Jika tidak, saya akan menyuruh orang bawah untuk membuat ulang. Berapa harga setelan jas ini? Bernilai 3 juta, tapi Anda tidak perlu khawatir. Ini juga salah satu keuntungan VIP Anda. Anda tidak perlu membayar tambahan. Benar-benar hanya yang tidak bisa saya bayangkan. Tidak ada yang tidak bisa kalian lakukan. Penampilan membuat orang, emas membuat dewa. Tuan Lin, Anda benar-benar orang yang luar biasa dan tampan. Tuan Lin, sekuritas Longhai sudah disepakati. Mereka setuju untuk diakuisisi penuh. Anda hanya perlu pergi ke sekuritas Longhai untuk menandatangani kontrak, untuk menyelesaikan akuisisi. Baik, dana yang dibutuhkan, potong dari kartu itu. Segera berangkat ke sekuritas Longhai. Beri Bai Zhen sedikit kejutan. Parenti, Ada APA? Saya bisa dibilang, datang bekerja. Bekerja, ada kartu pegawai? Tidak ada kartu pegawai tidak boleh masuk. Hari pertama bekerja mana mungkin ada kartu pegawai. Lin Tianlong, kamu kesini buat APA? Bai si cantik, kenapa hari ini telat lagi? Awas kena marah lo. Aku ini siapa? Aku perlu datang tepat waktu? Dia kesini buat apa? Dia bilang mau kerja di sini. Kerja? Kami Longhai Securities ini perusahaan sekuritas kelas atas. Lihat kamu pakai baju rapi, mau kerja di sini. Jadi OB atau satpam? Kamu nggak perlu kerja di sini, minggir sana. Kapan? Kepala satpam aja berani pecat orang? Wah, jabatan besar sekali ya. Dia memang enggak berhak memecatmu, tapi ada yang berhak. Aku staf HRD Longhai Securities. Atasanku Direktur HRD. Kepala satpam enggak bisa memecatmu, tapi dia bisa minta kamu dipecat. Cuma perlu ngomong sekali. Aku mau lihat, siapa yang bakal dipecat. Bocah, sok jagoan lu? Kayak lu udah biasa gewe liat, anak kecil belum kelar puber. Sok gaya kayak orang penting. Kurang dipukulin sama masyarakat aja lu. Biarin lu sombong dulu, sebentar lagi lu yang pertama dipecat. Jensen, aku sampai. Sebagai Direktur HRD Longhai Securities. Kayaknya nggak perlu sering dinas luar ya? Kenapa baru sampai sekarang? Aku Direktur HRD, mau datang kapan terserah aku. Yurisen lu? Bocah siapapun lu. Siapa yang rekrut lu? Kamu dipecat, Sen. Aku bawa sarapan, ayo pergi. Masih di situ aja? Cepat minggir. Cepetan pergi, jangan nganggur di sini. Buruan apa?
Sebentar lagi lu bakal nangis minta ampun. Aku ditahan satpam Longhai Securities, disuruh minggir. Kamu urusin. Bocah, sok jagoan lagi ya? Minta diurusin lagi. Aku mau lihat gimana lu ngurusin aku. Berani nggak pecat aku? Bangsat. Satpam Castle Berani, kurang ajar sama Tuan Lin? Kamu dipecat. Bos, kenapa pukul aku? Pukul? Aku pengen bunuh lu. Berani ganggu Tuan Lin? Lu ini mata duitannya, bos? Bukannya dia mau interview jadi satpam? Kurang ajar. Pak Lin membeli saham Longhai Securities saya. Dia sekarang adalah bos Longhai Securities, bos baru Anda. Bos Wang, Pak Lin sedang sangat marah. Anda harus segera mencari cara untuk meredakan kemarahan Bos Lin. Cepat berlutut. Bos Lin. Hamba tidak tahu siapa yang sedang dihadapi. Mohon maafkan hamba, Tuan yang baik hati. Bagaimana? Aku bilang kau akan berlutut memohon padaku, tidak salah kan? Tidak salah. Saya yang Tuan ketakin benar. Barusan kau bilang aku apa? Belum tumbuh bulu? Dan sok jagoan seperti orang penting. Bahkan bilang tidak pantas jadi tukang bersih-bersih, Bos Lin aku. Aku akan bersujud minta maaf, aku punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Seluruh keluarga bergantung padaku, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bos Lin, Tuan yang baik hati. Anggap saja aku seperti kentut, lepaskan saja. Membiarkanmu bebas, bukan tidak mungkin. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Baik Bos Lin, apapun yang Tuan perintahkan akan kulakukan. Tampar Bai Zhen Zhen sekeras-kerasnya. Dan ucapkan kata-kata kotor padanya, maka aku akan melepaskanmu. Kokak yang tidak tahu. Lin Tianlong itu hanya sampah yang diusir sepupuku. Dibuang seperti sampah. Zhen Zhen, abaikan si badut itu, dengan satu kataku. Bisa kusuruh dia pergi kapan saja. Makanlah. Kau mau apa? Lin Tianlong itu masih belum mau pergi? Berani-beraninya kau memukulku. Bai Zhen Zhen, kau perempuan murahan, pelacur. Tidak tahu malu, sering terlambat dan pulang cepat. Kalau bukan karena kau berselingkuh dengan Direktur HR, sudah lama dipecat, pasangan anjing kalian berdua. Setiap hari main asmara di kantor, satu sudah beristri. Satu lagi pelakor, kalian berdua sama-sama brengsek. Apa yang kau omongkan ini? Pei Cheng Kan, menghina aku di depan banyak orang. Kau tidak mau bekerja lagi ya? Bos Wang, angin apa yang membawa Tuan ke sini? Silakan duduk, Wang Yong. Ke bagian keuangan untuk hitung gaji, bereskan barang dan pergi. Tidak, Bos Wang. APA maksudnya? Masih tidak mengerti? Kau die pecat. Bos Wang, Tuan memang pintar. Dia setiap hari menggangguku di kantor. Aku hanya staf kecil di bawahnya. Aku marah tapi tidak berani ngomong. Dan kamu juga. Kalian berdua minggir. Bos Wang, apa karena kata-kata kepala satpam ini? Perkataan mereka tidak ada buktinya. Ya, Bos Wang. Tidak bisa hanya karena kabar angin. Langsung memecat kami berdua. Lajapila. Meskipun kami berdua punya hubungan tertentu, itu tidak terlalu mempengaruhi pekerjaan kami. Kamu tidak bisa menyamaratakan kami. Sudah. Bicara sama aku tidak ada gunanya. Sekarang perusahaan sudah diakuisisi, bos baru. Langsung meminta kalian berdua minggir. Adapun siapa yang Anda tersinggung, Anda tahu. Bos Wang. Jelasin dong Bos Wang. Bos Wang tidak akan peduli denganmu. Kalau ada apa-apa, bicara sama aku saja. Lin Tianlong, kamu siapa sih? Ini urusan internal Longhai Securities. Apa hubungannya dengan kamu? Ya, Bos Wang. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Kamu tidak bisa memecat kami tanpa alasan. Yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Longhai Securities sudah diakuisisi oleh Tuan Lin. Jadi sekarang dia adalah bos baru kalian. Kalian berdua dengar jelas tidak? Sekarang akulah bos Longhai Securities, kamu dan kamu. Kalian berdua dipecat. Tuan Lin, kalau tidak ada urusan lagi, saya permisi dulu. Bos Wang, kalau bisa. Aku ingin kamu tetap tinggal, bantu urus perusahaan. Aku akan berikan 30% dividen perusahaan. Tuan Lin serius? Tentu serius. Tuan Lin siapa? Perusahaan 20 juta saja. Tidak layak dia urus sendiri. Mengakuisisi perusahaan kalian. Hanya untuk melampiaskan kekesalan saja. Melampiaskan kekesalan. Sukian, kamu lihat ekspresi terkejut Bai Zhen Zhen tadi kan? Sangat memuaskan. Sangat mengesankan. Bos Wang. Kedepannya urusan perusahaan serahkan padamu, aku tidak akan ikut campur. Hanya saja, seperti karyawan perusahaan, harus lebih selektif. Hama seperti itu harus segera dibersihkan. Ya,
Aku akan lebih memperhatikan kedisiplinan di masa depan. Dragon Sea Securities siap melayani Tuan Lin dengan sepenuh hati. Nona Sukian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kemungkinan masih banyak hal yang akan merepotkanmu nanti. Menurutmu, bagaimana sebaiknya aku membayarmu? Tuan Lin, semua yang kulakukan untukmu tidak memerlukan imbalan. Anda adalah tamu VIP senior di Bank Ninghai kami. Aku akan bekerja sama dengan Anda 100%. Ini tidak enak hati, aku benar-benar merasa bersalah. Jika Anda benar-benar merasa tidak enak hati, bisakah Anda membantuku sedikit? Katakan saja, selama bisa kulakukan, pasti akan kukerjakan. Malam ini ada reuni sekolah. Aku berpikir, bisakah kamu berpura-pura menjadi pacarku? Boleh? Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah. Lihat APA lagi? Kalau lihat lagi, aku cabut matamu. Aku lihat bapak ini tidak enak badan. Sebagai dokter, aku ingin memeriksanya. Kalau begitu, aku tidak akan ikut campur. Ayahku sehat-sehat saja, rutin periksa ke rumah sakit besar. Tidak perlu kamu ikut campur. Organ dalamnya hampir rusak, masih bilang tidak sakit. Aku menyarankanmu. Bawa ayahmu ke dokter tradisional untuk diperiksa. Pengobatan barat tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Kalau masih ngomong sembarangan, aku potong lidahmu. Tidak masuk akal. Sudah lebih baik, ya? Cepat panggil ambulans. Ayah. Chen, kamu datang. Ayo duduk. Sukian, sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu bisa mendapatkan pria tampan seperti ini. Hebat juga. Coba perkenalkan pada semua orang. Wang Rong, kamu masih saja tidak bisa bicara yang baik. Mendapatkan? Aku Sucian perlu mendapatkan orang lain. Aku perkenalkan. Ini pacarku, Lin Tianlong. Sucian dulu adalah bintang sekolah kita, yang mengejarnya dari Ningzhou sampai ke ibu kota. Dia perlu mendapatkan orang lain? Wang Rong, jangan asal bicara. Tampan itu tidak penting, yang penting adalah lebih tua sedikit, kurang menarik sedikit tidak masalah, yang penting itu bakat. Wang Rong, dengan kemampuanmu, kata bakat keluar dari mulutmu. Kok terdengar aneh ya? Si cantik kampus benar juga. Bakat versi Wang Rong itu kaya dan hura-hura. Punya uang dan mau menghamburkannya untukku, itulah bakat. Memang begitu, pria yang punya uang dan mau menghabiskannya untukku. Baru pria sejati. Maaf, aku terlambat. Hari ini, semua biaya aku yang tanggung. Anggap saja permintaan maaf untuk teman-teman Rongrong. Siapa ini? Sok kaya banget. Jelas dong, Wang Rong yang tua dan jelek itu. Punya pacar dengan bakat yang luar biasa. Tampangnya memang tua, tapi royal dan dermawan, pria sejati. Aku perkenalkan. Ini pacarku, Li Kuohao. Manajer investasi di Longhai Securities. Longhai Securities? Aku tahu perusahaan sekuritas ini, meski skalanya tidak besar. Tapi trader mereka top notch. Bahkan standarnya sangat tinggi. Dia ternyata manajer investasi di Longhai Securities. Katanya gaji karyawan Longhai Securities minimal ratusan juta per tahun. Ratusan juta itu karyawan biasa. Manajer investasi seperti Kuohao kami, gajinya pasti berlipat-lipat lagi. Ya ampun, punya pacar seperti itu sungguh luar biasa. Pacar Su, si cantik kampus. Pasti tidak kalah dengan pacar Wang Rong, kan? Sucian, Pacarmu kerja apa? coba ceritakan pada kami, kerja apa? Tergantung dia mau cerita atau tidak. Kerja? Ngapain kerja? Dia tanya ngapain kerja? Lucu kan? Aku cuma orang biasa. Orang biasa? Orang biasa macam apa yang tidak perlu kerja? Sukian, semua orang tahu. Kamu manajer besar di Ninghai Bank, gajimu besar. Jangan-jangan kamu pacaran dengan pria yang hanya mengandalkanmu? Kenapa tidak bisa? Sudah, tidak usah bicara lagi dengan mereka. Buang-buang waktu. Ayo pergi. Kalian lanjutkan, aku ke toilet dulu. Shen Feiyang, kamu bilang keluargamu bisa membantuku dapat pinjaman miliaran. Kamu serius? Tentu saja, aku kenal baik dengan wakil direktur Bank Ninghai. Pinjaman 10 miliar memang bermasalah, tapi bukan berarti tidak ada kesempatan sama sekali. Benar-benar cantik luar biasa. Kulitnya dirawat dengan sangat baik. Shen Feiyang, jaga sikapmu. Nona Yimov, kau terlalu cantik. Sulit untuk menahan diri. Hari ini aku punya banyak waktu.
Kita bisa berbincang perlahan di sini. Aku tidak punya waktu untuk minum bersamamu. Langsung saja ke pokok pembicaraan. Bagaimana caramu membantuku mendapatkan pinjaman 10 miliar? Nona ya, pinjaman 10 miliar bukanlah subsidi, tidak semudah itu. Kau harus memberikan sedikit. Pengorbanan Kessel. Katakan, asal tidak berlebihan. Aku bisa menerimanya. Tidak berlebihan, kau jadi wanitaku. Shen Fei yang kau brengsek. Jangan pikir aku tidak tahu latar belakangmu. Kau sudah bertengkar dengan keluarga. Kekuasaan keluarga tidak ada di tanganmu. Jujur saja, demi pinjaman 10 miliar ini, lebih baik kau menyerah padaku. Berani menyentuhku? Apa kau tidak takut mati? Mati di bawah bunga poni, jadi hantu pun tetap gagah. Aku Shen Fei yang bisa mendapatkan kecantikan sepertimu. Aku rela mati. Lepaskan aku. Shen Fei yang kau bajingan tak berguna. Lin Tianlong kau binatang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku juga tidak akan membiarkanmu. Tianlong, Tianlong. Tianlong, cukup sudah. Kita pergi, nanti ada orang yang datang repot. Demi dia, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi ingat, aku belum selesai denganmu. Lin Tianlong. Ini wilayah Huye. Berani jangan lari. Huye tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan hiraukan orang seperti ini, akan merendahkanmu. Kau menyelamatkanku lagi. Berbuat baik setiap hari. Ngomong-ngomong, aku dengar kau butuh pinjaman 10 miliar, ya? Aku sedang mengumpulkan dana. Baru-baru ini sedang mempersiapkan proyek besar di Ningzhou. Shen Fei yang bilang dia kenal pejabat tinggi Ban Minghai. Makanya aku datang ketemu dia. Aku bantu tanya ya. Jangan bercanda. Itu kan 10 miliar. Kasih aku waktu, siapa tahu aku bisa bantu. Jangan lupa kantor aku. Pahlawan wanita. Kali ini kasih tahu nama dan nomor kontakmu dong. Tentu. HP-ku. Waktu di sana langit Yuding dihancurkan Li Wenlong. Kartunya juga nggak bisa dipakai. Ini nomor baruku, jangan lupa telepon ya. Pasti. Ayah. Ayah baik-baik saja? Dokter, ayahku kenapa? Waktu cek kesehatan kemarin. Badannya sehat sekali, kok sekarang jadi begini? Kondisi Tenyo sangat parah. Beberapa organ dalamnya mengalami penurunan fungsi dengan cepat. Waktunya tidak banyak, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter, Anda dokter terbaik di Ningzhou. Tolong selamatkan ayahku. Berapapun biayanya, kami sanggup, mohon. Nona Yo, ini bukan masalah uang. Benar-benar sudah tidak bisa ditolong lagi. Lebih baik siapkan segala sesuatunya. Organ dalam mau rusak semua, bilang gak sakit? Aku sarankan, bawa ayahmu ke tabib tua saja. Pengobatan barat nggak selalu bisa dipercaya. Lin, tadi kita bicara di depan, cepetan cek CCTV. Maaf, buatmu menunggu lama. Ada masalah apa? Masalah kecil, sudah selesai. Maaf, aku salah kamar. Ellen Tianlong. Cewek cantik, kalau kenal masuk dong. Kamu kenal dekat dengan pria ini? Kerjaannya apa? Dia? Cuma mantan narapidana baru keluar penjara. Mantan suamiku yang kuusir, narapidana. Mantan lagi, Sukian. Pantas pacarmu bilang dia nggak kerja. Ternyata dia mantan narapidana. Dia nggak mungkin dapat kerjaan. Mau pacarku bantu carikan? Ke Sekuritas Longhai, jadi satpam gimana? Sekuritas Longhai ya? Sepertinya sepupuku juga bekerja di Longhai Securities. Kalau begitu, kita masih keluarga. Aku mau menghormatimu dengan segelas minuman. Anda terlalu baik. Tak kesangka kau mencari sirang. Pemuda tampan yang baru keluar dari penjara. Kok bisa si bunga kampus Wuhan seperti kita jadi begitu putus asa? Maafkan kami, teman-teman. Kami mengganggu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Bos kami ingin mengadakan 2 botol anggur merah langka kepada kalian. Romane Conti, senilai 3 juta yuan, edisi terbatas pula. Di seluruh Ningzhou. Tak lebih dari 10 orang yang pernah mencicipi Romane Conti ini. Silakan dinikmati dengan perlahan. 1 botol saja 3 juta yuan. Siapa yang memberi anggur si mahal ini? Anggur macam ini. Siapa yang memberi tidak penting?
Yang penting untuk siapa anggur ini diberikan, bukan? Anggur merah, semahal apapun tetap untuk diminum, kan? Buka saja. Mari kita minum. Mas ganteng, bolehkah aku mencicipi segelas? Anggur merah senilai 3 juta yuan ini. Kita kan keluarga, tentu saja bol. Terima kasih banyak. Satu botol anggur ini bernilai 3 juta yuan. Satu gelasnya saja ratusan ribu. Mari kita semua mencicipinya dengan baik. Kecuali si penipu dan orang rendahan itu, mantan narapidana. Dia tidak pantas minum anggur simol ini. Lebih baik anggur jutaan ini diberikan ke anjing daripada diminumnya. Betul sekali. Tapi karena kita teman sekelas, kau boleh minum segelas. Dasar orang-orang buta. Aku satu sekolah dengan kalian. Itu aib bagiku. Anggur ini, semahal apapun aku tidak mau. Diberi baik malah menantang. Hau, tenanglah. Jangan hiraukan mereka. Kita minum saja. Hau, bisakah kamu mengingat kami satu sekolah dengan Wang Rong? Memberi kami sedikit informasi dalam, biar kami bisa untung sedikit. Baik, tidak masalah. Tapi jika ada yang tahu diri, sebaiknya pergi sekarang. Karena informasi ini sangat berharga. Kalian yang hanya memikirkan uang. Lebih baik tidak usah ikut reuni ini. Yan Long, ayo kita pergi. Jangan buru-buru. Kita duduk sebentar. Aku penasaran, Tuan Li ini bisa mengungkap apa? Masih mau dengar? Baik, akan kuberitahu dengan ikhlas. Tapi, berita ini meskipun kamu tahu, bagimu tidak ada gunanya. Karena levelmu terlalu rendah. Beritanya adalah, kelompok bintang kita di ibu kota segera akan mengalami perubahan besar. Ini yang kamu sebut berita dalam? Ada apa? Berita ini meskipun kamu tahu, kamu tidak bisa mengambil untung darinya. Bagaimana bisa tidak berguna? Bos Wang, kamu dengar itu? Orang ini masih perlu dipertahankan? Bocah, sok-sokan apa? Bos Wang yang mana? Tentu saja bos Wang dari sekuritas Longhai kamu. Wang Zhenzhong, Boss Wang. Su, si cantik, aku tidak percaya. Dia kenal Bos Wang? Benar, lihat dulu dirimu di cermin. Sepupuku sudah bertahun-tahun di Longhai. Tidak kenal Bos Wang, dia kenal. Tidak mungkin. Wei, sepertinya sepupumu tidak memberitahumu apa-apa, pantas kamu bodoh. Lin Tianlong, apa yang kamu bicarakan? Li Kuo-hao, kamu tahu tidak? Pagi tadi, Longhai sudah berganti pemilik. Ini berita dalam perusahaan kami, bagaimana kamu tahu? Aku tidak hanya tahu Longhai berganti pemilik, tapi juga tahu 2 orang sudah dipecat. Salah satunya bernama Wang Yong, kepala HR, yang satunya lagi adalah sepupunya, Bai Zhenzen. Lin Tianlong, omong kosong apa itu? Sepupuku baik-baik saja di Longhai. Kamu bilang dipecat ya dipecat. Siapa kamu? Sepipimu, Bai Zhenzen? Kenapa tidak bilang dari dulu? Kasih aku minumannya. Kenapa kamu memukulku? Karena yang dia katakan benar. Adikmu Bai Zhenzen dan manajer HR bermain skandal, sudah dipecat bos baru. Sayang aku sudah memberimu minum Romane Conti mahal. Buang-buang uang. Li Guohao. Berani sekali kamu memukulku. Tahu siapa aku? Pacarku adalah Shen Feiyang, anak keluarga Shen. Kamu adalah wanita milik Shen Shao. Kenapa tidak bilang dari awal? Ini semua salahmu, dasar bajingan Wang. Kamu membuatku menyinggung Shen Shao. Anjing menggigit anjing, sama-sama berbulu. Lin Tianlong, dasar sampah, kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Cepat minta maaf. Li Guohao. Lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri dulu. Tidak pernah terpikir olehmu. Kenapa pagi ini Longhai Securities baru saja berganti pemilik? Dan kami langsung tahu beritanya dengan cepat? Kenapa? Karena Tuan Lin Tianlong yang ada di depanmu ini adalah bos barumu. Tidak mungkin. Bos Wang, sapa dulu karyawan lamamu. Wang, Bos Wang. Li Guohao, berani-beraninya kamu menyinggung Bos Lin. Bahkan di depan Bos Lin, kamu bocorkan rahasia perusahaan. Kamu tidak hanya dipecat, tapi juga terlibat dalam perdagangan informasi orang dalam. Pelanggaran aturan, hari-hari indahmu sudah berakhir. Bos Wang, Anda, tolong lihat, aku sudah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Tolong selamatkan aku. Bos Wang. Selamatkan apa? Waktu kamu minum Romani Conti, ingat aku tidak? Sekarang susah baru ingat aku? Dasar serigala tak tahu balas budi, mati saja kau. Sepertinya hubunganmu dengan Bos Wang tidak cukup dekat.
Dia saja tidak mau menolongmu, menurutmu harus bagaimana? Lin Tianlong, kenapa tiba-tiba kamu jadi bos Longhai Securities? Bai Weiwei, tidak menyangka kan? Narapidana yang kamu usir, tiba-tiba menjadi orang besar yang tidak bisa kamu jangkau. Bahkan Shen Fei yang pun tidak kuhiraukan. Dunia ini sungguh aneh, ya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kamu bohong, kamu berbohong. Bai Weiwei. Dulu aku sangat mencintaimu. Bekerja keras untuk keluarga Bai, bahkan menggantikanmu masuk penjara. Saat di penjara, tidak ada hari yang tidak aku pikirkan kamu, selalu membayangkan kamu berdiri di depan rumah, menggendong putri kita Yao Yao. Tersenyum indah. Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Mendekati Shen Fei yang si bajingan itu. Menipuku untuk masuk penjara menggantikan orang lain. Bahkan memperlakukan putri kami Yao Yao seperti anjing, Bai Weiwei. Kau benar-benar kejam. Pukulan pertama, untuk perselingkuhanmu. Pukulan kedua, untuk menipuku menggantikan si bajingan itu masuk penjara. Ini yang kau dapat, pukulan ketiga. Untuk putri kami Yao Yao. Kembalikan putriku yang cantik dan sehat. Bukan aku yang melakukannya. Semua ini dipaksa oleh Shen Fei Yang. Bukan aku, Tianlong. Aku bagaimana mungkin tega? Yao Yao juga putriku. Bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? Tianlong, kumohon padamu, Tianlong. Mari kita berbaikan, berkumpul kembali sebagai keluarga. Nona Yo, aku Shen Fei Yang dari keluarga Shen. Pergi, aku sibuk. Nona Zhou. Kau tidak salah tahu. Sudah kubilang aku ada urusan, pergi jauh-jauh. Nona Zhou. Nona Yo masih ada di sini, silakan masuk. Nona Zhou. Kau tidak bisa hanya diam melihatku dipukul, si brengsek itu. Lin Tianlong, kau masih di sini. Nona Yo, dialah orangnya. Dia memukulku di wilayah keluarga Yo. Akhirnya dia menantang keluarga Yo. Kau harus membelaku. Tuan Shen, Lin Tianlong baru saja memukulku. Dan memaksaku tidur dengannya, Bai Weiwei. Dasar perempuan lekertak tahu malu. Baru saja bilang mau rujuk dengan Tianlong. Begitu lihat Shen Fei yang langsung loncat. Anjing tetap akan makan tahi. Nona Yo, kau harus menghajarnya habis-habisan. Nona Zhou, yang menemparmu ke keluarga Zhou adalah dia. Kenapa kau tidak laku? Laker. Berani memukul Tuan Shen, aku lawan kau. Yo Luhan, putri tunggal keluarga Yo. Hormat pada Tabib Lin. Mohon Tabib Lin selamatkan ayahku, Tabib Lin. Tabib yang mulia, 2 botol Romane Conti ini adalah hadiah dari Nona kami khusus untuk Tabib. APA? 2 botol anggur ini untuk dia? Tabib Lin, Boss Lin. Hamba buta, mohon ampunilah hamba. Lekas. Mimpi di siang bolong, saat kau membuka anggur tadi. Bukankah kau sangat sombong? Satu-satunya narapidana. Apa hakmu? Dan kalian juga. Sekelompok mata duel selain Liao. Aku sekian punya teman sekelas seperti kalian. Sanggup memelukkan. Bangsat, siapa yang memberimu nyali? ITU Romani Conti seharga 1 juta sebotol. Dr. Lin, Menyelamatkan satu nyawa lebih mulia dari membangun pagoda 7 tingkat. ayahku hampir tidak bisa bertahan setelah ini selesai. Aku bersedia membayarmu 1 miliar untuk biaya pengobatan. Sekarang percaya padaku? Siapa yang tidak percaya, aku patahkan kakinya. Biaya pengobatan 1 miliar tidak perlu. Aturan keluarga kami Lin. Mengobati orang hanya menerima bahan obat, tidak menerima biaya pengobatan. Aku tidak bisa melanggar aturan keluarga Lin, tunjukkan jalan. Terima kasih Dr. Lin, kebaikan Dr. Lin. Keluarga Zhou tidak akan pernah melupakan. Silakan, silakan. Bagaimana Dr. Lin? Apakah ayahku masih bisa diselamatkan? Masih ada sedikit harapan, masih bisa diselamatkan. Kalau begitu mohon bantuan Dr. Lin. Siapkan 1 set jarum perak, semakin cepat kau menusuk ayahmu, semakin besar peluangnya. Baik, rumah sakit punya. Aku akan segera mengambilnya. Kakak, kau datang. Kau mau kemana? Aku memanggil Dr. Lin untuk mengobati ayah. Aku akan selesai jarum-jarumnya. Pengobatan tradisional Tiongkok. Dia yang kau maksud? Jangan bercanda, masih sangat muda. Adik, ayah kita butuh ketenangan. Jangan panggil orang yang tidak ada hubungannya. Untuk mengganggu istirahat beliau. Dia bukan orang yang tidak ada hubungannya. Aku yang memanggilnya untuk mengobati ayah. Semua dokter bedah top di rumah sakit ini tidak bisa berbuat apa-apa, dia anak kecil yang belum berpengalaman. Seberapa hebat keahliannya? Kau tidak tertipu olehnya kan? Kakak, dia bukan penipu. Dia langsung tahu. Semua organ ayah gagal, aku melihatnya sendiri. Semua rumah sakit tidak bisa mendeteksinya. Kau bahkan tidak percaya padaku? Hanya kebetulan saja. Lihat siapa yang tidak enak dan lalu berkata, setuju pada kata. Pasti bisa 1 atau 2. Kakak, dia tidak seperti yang kau pikirkan, setidaknya biarkan dia mencoba. Sudahlah adik. Jangan buang-buang waktu lagi. Kita tidak punya waktu untuk berurusan dengan penipu di sini.
Ayah kita tidak punya banyak waktu, dan kondisi tubuhnya juga tidak baik. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan berharga untuk menyelamatkannya. Jadi, saya sudah memanggil ahli bedah top internasional. GR, Shi Defend. Bayarkan dia memeriksa ayah kita segera menyeluruh. Agar ayah kita bisa cepat diobati. Silicon, Dr. Shi Defend. Serahkan padaku. Kakak, tapi Plin sudah memeriksa setengah jalan. Biarkan dia menyelesaikannya. Tidak apa-apa. Asalkan bisa menyembuhkan, siapapun boleh. Berebut hanya akan memperburuk kondisi. Kamu cukup pintar. Silicon, Dr. Shi Defend. Aneh, ini kasus yang sangat langka. Beri saya waktu. Tolong cepat. Sembuhkan ayah saya secepatnya. Tuan Yo tidak bisa menunggu. Dia hanya punya 20 menit lagi. Apa yang kamu bicarakan? Sudah jelas, jika tidak segera bertindak. Ayahmu akan meninggal dalam 20 menit. Perlebihan. Kakak, aku percaya tabib Plin. Dr. Shi Defend, jangan betul kerja. Kita lanjutkan. Tuan Lin. Maaf. Aku tidak tahu kakak juga memanggil orang. Aku minta maaf atas namanya. Tidak apa-apa, dokter punya hati. Aku tidak keberatan. Tapi karena kamu tulus, aku beri peringatan. Bisa siapkan upacara pemakaman untuk ayahmu. Siapkan upacara pemakaman. Aku tidak tahu metode apa yang akan dia gunakan untuk menyelamatkan ayahmu. Tapi kemungkinan besar operasi, aku sudah bilang tadi. Dia hanya punya 20 menit, operasi pasti tidak akan cukup waktu. Jadi, dia akan meninggal di meja operasi. Kalau sekarang Anda yang menanganinya? Mungkin. Masih ada harapan. Baik, aku mengerti. Aku akan siapkan jarum perak untuk Anda. Apa kalian tidak tahu aturan? Kok masuk lagi? Kakak, kami hanya melihat, tidak bersuara. Boleh kan? Baik, aku ada ide. Bagus, dokter. Bagaimana rencana Anda untuk mengobati ayahku? Buka dada dari sini, angkat organ yang rusak. Tentu saja. Cara terbaik adalah menggunakan sel induk ayahmu untuk menumbuhkan organ baru. Ini bisa cocok sempurna dengan tubuhnya. Tapi waktunya tidak cukup, kita harus segera memulai operasi. Aku akan segera menyiapkan organ yang cocok. 20 menit sudah habis, tidak sempat untuk operasi. Aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan di sini, tidak mungkin. Dia setidaknya masih bisa bertahan 3 jam. Ayah. Cepat minggir. Harus pakai defibrilator. Bahkan jika diselamatkan dengan defibrilator, sudah tidak ada gunanya. Brengsek, karena kamu buang-buang waktu di sini. Kalau tidak, pasti dokter akan menyelamatkan ayahku. Kamu harus bertanggung jawab untuk ini. Dokter, tolong coba sekali lagi, selamatkan ayahku. Tidak mungkin lagi, ayahmu sudah pasti meninggal, bagaimana bisa begini? Dukun Lin, tolong selamatkan ayahku. Kakak, ayah membuka matanya. Benar, ayah hidup kembali, ya Tuhan, ini benar-benar keajaiban. Inikah yang disebut pengobatan tradisional Tiongkok oleh orang-orang negeri naga? Sungguh menakjubkan. Dukun Lin, aku percaya padamu. Tolong selamatkan ayahku. Jangan senang dulu, ini baru langkah pertama. Organ dalamnya terlalu lemah, aku memaksa menstimulasi jantungnya. Baru bisa membuatnya membuka mata, sederhananya. Ini adalah tanda-tanda terakhir, masih jauh dari kesembuhan. Dukun Lin, bagaimana kondisi ayahku sebenarnya? Mengapa kamu menghela napas? Jangan-jangan. Kamu tidak bisa lihat sendiri EKG-nya? Lalu mengapa kamu menghela napas? Sudah lama tidak berlatih, teknikku jadi kaku. Dibandingkan dengan masa kejayaanku, lebih lambat setengah menit. Ada kertas dan pulpen? Ada. Ambil obat sesuai resep ini, berikan untuk memulihkan kondisi kakek. Resep ini. Kakak, ada masalah dengan resep ini? Tidak apa, aku tidak mengerti. Tapi bisa menulis seperti ini, pasti dokter tradisional senior. Pergi ambil obatnya, dokter tradisional pasti mengerti. Tuan, bisakah aku belajar pengobatan tradisional darimu? Mau belajar? Aku ajari kamu. Tuan Lin, mengapa kamu setuju mengajari si Defend itu? Bukankah kamu berasal dari keluarga dokter tradisional? Apakah tidak ada aturan atau batasan untuk hal seperti ini? Menurutmu, untuk apa belajar ilmu kedokteran? Untuk mengobati orang dan menyelamatkan nyawa. Kalau begitu, jika dia ingin menyelamatkan nyawa, mengapa aku harus menghalanginya? Tapi, Orang yang belajar pengobatan tradisional Tiongkok semakin sedikit. Yang mau bersusah payah pun semakin jarang.
Justru seperti si Diven ini. Terkenal di dunia medis dan masih mau bekerja keras. Ini sangat membantu dalam mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok dan memperluas pengaruhnya. Tapi aku selalu merasa aneh mengajarkan pengobatan tradisional Tiongkok ke orang asing. Tenang saja, pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan dalam, mana mungkin mudah dipelajari. Berangkat menuju Istana Langit. Selamat pagi, Tuan Lin. Pagi, Sukian. Ada sesuatu yang ingin kukonsultasikan. Silakan. Misalnya aku ingin mengajukan pinjaman 10 miliar. Apa syaratnya? 10 miliar? Banyak sekali. Sulit? Bagi orang lain, ini mungkin hal yang mustahil. Tapi bagi Anda, ini sangat mudah. Ini juga. Salah satu keistimewaan khusus untuk tamu VIP top. Benar. Tapi pinjaman ini, aku tidak berwenang menyetujuinya. Aku bisa mengantarkan Anda menemui direktur kami. Seharusnya tidak ada masalah. Tuan Direktur, mau masak? Silakan masuk. Lin Tianlong. Kenapa kamu datang? Ini Bang. Aku boleh datang, kamu tidak boleh? Jangan-jangan kamu memanfaatkan muka manajer Su untuk minta pekerjaan di sini? Cakrawalamu membuktikan, coba tebak yang lebih besar. Mungkin aku kesini untuk urusan bisnis. Kamu seorang narapidana yang baru keluar penjara. Berhak apa datang ke Bank Ninghai untuk bicara bisnis dengan direktur? Kalau kamu kesini untuk urusan bisnis, aku Shen Fei Yang akan langsung berlutut dan memanggilmu ayah. Kalau begitu sepakat, jangan sampai kamu menyesal. Kamu tidak perlu cari tahu. Aku Shen Fei Yang akan menyesal? Tuan Direktur, aku ingin mengajukan pinjaman 10 miliar ke bank Anda. Apa katamu? Keras-keras, tidak dengar. Pinjaman 10 miliar? Kamu pantas? Jangan-jangan kamu mengira Bank Ninghai adalah lembaga amal? 10 miliar? Gila uangnya? Lin Tianlong, aku ingin dengar. Apa rencanamu dengan 100 miliar ini? Ini bukan urusanmu. Kamu hanya perlu tahu. Aku kesini untuk urusan bisnis. Cepatlah berlutut dan panggil aku ayah. Kau menepikku ya? Jika kau berhasil mendapatkan pinjaman 100 miliar ini, aku, Shen Fei Yang, akan langsung berlutut dan memanggilmu ayah. Seperti yang kau inginkan, apa kata Pak Direktur? Tian Lin, sesuai prosedur standar bank, kami biasanya menanyakan tujuan pinjaman kepada nasabah. Dan periode pembayaran kembali, Pak Direktur. Dia hanya seorang narapidana yang baru keluar dari penjara, jangan hiraukan dia. Tian Shen. Tenanglah. Tujuan pinjaman tidak bisa diungkapkan, periode pembayaran belum dipikirkan. Bagaimana? Bisa disetujui? Lin Tianlong, jangan-jangan kau belum pernah mengajukan pinjaman? Jangankan 100 miliar, bahkan 1 juta pun. Kau harus menyediakan riwayat transaksi bank dan jaminan. Jelaskan tujuan pinjaman dan kapan akan dibayar. Kau tidak punya APA. Perani Bernini datang ke Bank Ninghai untuk meminjam. Pak Direktur, orang ini jelas-jelas hanya mengacau. Usir dia, kita lanjutkan pembicaraan tentang pinjaman 100 miliar ini. Keluarga Shenku memang memiliki kemampuan untuk ini. Apa kata Pak Direktur? Aku lanjutkan pembicaraan tadi. Sebagai nasabah biasa, kita perlu mengikuti prosedur normal. Tapi untuk Tian Lin Anda, sama sekali tidak perlu. Pak Direktur, Anda setuju? Benar, aku setuju. Kenapa? Aku sudah menyediakan semua yang diperlukan, sudah lama berbicara denganmu. Dia hanya mengatakan satu kalimat padamu. Ini adalah rahasia tertinggi Bank Ninghai. Kurasa aku tidak wajib menjelaskannya padamu. Tian Shen, jika tidak ada urusan lagi, kau bisa pergi. Aku tidak terima. Kau bisa mengajukan keluhan. Tapi sebagai pimpinan tertinggi Bank Ninghai, aku juga yang tanggung jawab membelamu. Aku pasti tidak akan memproses keluhanmu. Dia hanya seorang narapidana. Aku adalah tuan muda keluarga Shen. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Masih banyak hal yang tidak bisa kau pahami. Tunggulah, hari kiamatmu akan segera tiba. Kita lihat nanti. Tuan muda Shen. Kau benar-benar mudah lupa. Apa yang kau janjikan tadi? Seseorang tadi bilang, dirinya tidak pernah menyesal. Ayah, Keras lagi, tidak terdengar. ayah. Baiklah, anak manis, pergi sana. Tuan ya. Gagal, ada yang ikut campur.
Bodoh, hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Yuken, orang itu agak aneh. Dia jelas tidak punya latar belakang apapun. Tapi Ban Ninghai sangat memanjakan dia. Baru saja. Dengan satu kalimat, dia mengambil pinjaman miliaran yang sudah aku negosiasikan selama setengah bulan. Pasti ada yang tidak beres, dengan satu kalimat saja, bisa dapat pinjaman miliaran. Dia tidak memberikan pinjaman dan APA pun? Pasti tidak. Bahkan tujuan pinjaman dan kapan akan dikembalikan pun tidak disebutkan. Direktur bank langsung setuju, kalau begitu. Orang ini memang bermasalah. Siapa namanya? Aku akan segera menyelidiki. Namanya Lin Tianlong, baru saja keluar dari penjara. Mantan suami pacarku. Lin Tianlong, aku ingat. 3 hari lagi, adalah acara tender Wanshang di Ningzhou. Aku akan ikut tender secara langsung. Kau harus mencari segala cara untuk mengumpulkan dana. Kalau gagal lagi, keluarga Shen tidak perlu ada lagi. Baik, tuannya. Siapa? Pahlawan wanita, sudah berbuat baik hari ini? Tianlong. Oh, kau. Kenapa baru telepon sekarang? Kalau bukan karena ada kabar baik yang sangat besar, aku tidak berani meneleponmu. Banyak bicara. Katakan, apa kabar besar itu? 100 miliar yang kau minta, sudah aku dapatkan. Tianlong, kau serius? Lebih nyata dari mutiara. Tianlong, aku tidak punya waktu untuk bercanda. Uang ini sangat penting bagiku, jika kau bisa membantuku. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Benar-benar apapun? Aku harus berpikir dulu. Kalau begitu pikirkan baik-baik, 3 hari lagi. Aku akan menunggumu di acara tender Wanshang. Kau harus datang. Tuannya, kau sudah dapat data Lin Tianlong, si bajingan itu? Dia masih punya orang tua dan adik perempuan. Baik, aku tahu. Aku akan menyiapkan hadiah yang tak terlupakan untuk anak itu. Adik, jangan menangis. Ceritakan apa yang terjadi dengan jelas. Apa? Orang tua kita dipaksa sampai hampir melompat dari gedung? Aku akan segera kembali. Dr. Lin, ayahku sudah sadar. Dia ingin berterima kasih kepada Anda. Aku hargai niat kalian, tapi ada masalah di rumahku. Tidak ada mood. Cepat, gaspol. Bukannya sudah kubilang aku tidak mau makan? Dr. Lin, Anda salah paham. Ayah dengar ada masalah di rumah Anda. Kami menggunakan semua kekuatan keluarga Yo untuk membantu menyelidiki. Ternyata kami menemukan beberapa hal. Apa yang kalian temukan? Ada sekelompok orang yang merusak rumah orang tua Anda. Di belakang mereka ada Caesar bernama Sulong. Dan ada Baking bernama Hei Xiong. Jadi Sulong ini cuma anak buah? Dia adalah bos dari kelompok bawah tanah kecil di Ningzhou. Dia punya perusahaan trust dan perusahaan kredit. Dan memelihara preman-preman yang suka berbuat onar. Ini bukan pinjaman, ini jelas-jelas jebakan. Benar, kakakku menganalisis ini adalah jebakan. Dan targetnya bukan orang tua Anda. Targetnya adalah Anda. Apakah di belakang Sulong ada keluarga Shen? Ini belum kami selidiki, butuh waktu lagi. Tidak perlu, aku yang akan menyelidiki. Orang tua dan adik Anda sudah dibawa ke perusahaan kredit Sulong. Aku dan kakak akan segera ke sana. Baik, keluarga Yo sudah berbaik hati. Tolong lindungi orang tua dan adikku. Urusan lainnya akan kuselesaikan sendiri. Kami akan bayar berapapun. Tolong lepaskan anak kami. Lepaskan putriku. Bayar utang. 200 juta yang baru kau pinjam habis di judi. Mau bayar pakai apa? Buku tabunganmu juga cuma ada 50 juta. Bunga saja tidak cukup. Tapi kau yang memaksa kami judi dan melompat dari gedung. Kau tidak memberi kami jalan hidup. Aku tidak memberi jalan hidup? Bukankah putrimu jalan hidup kalian? Setelah teman-temanku selesai memakainya, suruh dia melayani pelanggan. Cukup dapat 200 juta, selesai. Istrimu meski sudah tua, masih lumayan cantik. Ibu dan anak melayani bersama, harganya pasti double. Ayo, apalagi yang ditunggu? Aku mohon. Tolong lepaskan mereka, apa kesalahan kami? Selagon. Salahkan anakmu yang tidak berguna itu. Mau pinjam uang? Bawa KTP? Aku cari Sulong.
Yulong boleh kau panggil begitu? Brothers, apa saja? Kumahan lepaskan mereka. Berhenti semua. Tianlong, kenapa kau datang? Cepat pergi, jangan pedulikan kami. Qianlong, pergi. Kakak, tolong aku. Oh, ternyata anak sulung keluarga Lin. Tuan muda, orangnya sudah sampai. Tenang, pasti aman. Berani ganggu keluargaku? Kau cari mati. Kau siapa? Berani bicara senaknya di depanku. Akan kuhancurkan kau berkeping-keping. Dia. Aku mau dia lihat langsung. Bagaimana aku mempermainkan dua wanita terpentingnya. Giliranmu. Jileringku? Bocah, jangan kira bisa melawanku hanya karena kau sedikit jago. Kau harus tahu, yang sebenarnya ingin menghajarmu bukan aku. Tapi orang besar di belakangku. Jika kau berani sentuh aku. Kau yakin keluargamu bisa tidur nyenyak? Bisa kau jaga mereka 24 jam tanpa celaka? Tidak mungkin. Banyak bicara. Berani benar sentuh aku? Tak hanya sentuh, aku akan bunuh kau. Kau tahu siapa di belakangku? Benar aku. Kau juga tidak akan selamat. Sepertinya kau masih belum paham situasi. Aku sama sekali tidak peduli siapa di belakangmu. Siapapun yang berani ganggu keluargaku, akan mati. Kakakku adalah Hei Xiong. Benar aku. Kau juga tidak akan bahagia. Telepon Hei Xiong, suruh dia datang untuk mati. Hei Xiong. Ini Sulong. Aku baru dihajar oleh anak sulung keluarga Lin itu. Dia habisi kami semua dan menyuruhmu datang untuk mati. Ya, aku masih di kantor. Begitu Hei Xiong datang, kalian semua akan mati. Tolong lepaskan aku. Aku bisa bicara baik tentangmu. Mungkin Hei Xiong akan memaafkanmu. Tidak, Kak, aku salah. Kumohon maafkan aku. Aku akan beri kompensasi apapun yang kau mau. Asal kau jangan bunuh aku, uangku semua untukmu. Hei Xiong saja sudah cukup. Kau mati, uangnya tetap jadi milikku. Aku sudah menekan titik kematianmu. Kau bisa menunggu perlahan dan merasakan datangnya kematian. Kau Lin Tianlong. Kau membunuh sulung. Sulong itu anak buku. Kau pasti mati. Sekarang giliranmu, kalau tidak mau mati. Cepat berlutut dan minta maaf pada keluargaku. Lalu sebutkan siapa yang ada di belakangmu. Hila, aku mau sebutkan. Mau tidak mau aku tetap berkeliaran di jalanan. Katanya kau jago bertarung, ya? Aku ingin lihat sejago apa kau. Aduh, berhenti. Katakan, mau mati bagaimana? Kau bisa lihat contoh. Cara matinya. Dia mati bagaimana? Aku patahkan keempat anggota tubuhnya, tekan titik kematiannya. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak sakit, mati kesakitan. Kau mau coba? Aku Hei Xiong punya nama di jalanan. Kau berani macam-macam denganku? Siapa yang ada di belakangmu? Chen Feiyang, Li Wenlong, atau orang lain? Orang di belakangku bukan orang sembarangan yang bisa kau ganggu. Aku sarankan kau lepaskan aku sekarang, ku beritahu. Aku di bawah tanah Ningzhou. Pernah bekerja untuk Bos Hu. Kau berani ganggu aku? Bos Hu tidak akan memaafkanmu. Bos Hu. Sedengar-dengarnya. Siapa namanya? Telepon dia, suruh datang. Sekalian habisi kalian semua. Nama Zholong Hu saja tidak kau dengar? Bos Hu adalah kepala keluarga Yo. Juga penguasa kekuasaan bawah tanah Ningzhou. Kau berani ganggu dia? Kau sudah bosan hidup? Yo Long Hu. Dia yang kau maksud? Aku beri dia 10 nyali sekalipun. Dia tidak berani ganggu aku. Kau sombong sekali, tidak tahu cara menulis kata mati ya? Bos Hu injak kaki sedikit, bawah tanah Ningzhou gemetar. Benarkah? Telepon dia tanya. Tanya dia, aku mau bunuh anak buah lamanya. Dengar dulu pendapatnya. Hui, itu siapa? Mana mungkin aku punya nomornya? Kamu nggak punya? Nggak apa, aku punya. Aku bisa teleponin buat kamu. Siapa lo?
Masa bisa punya nomor Huye? Ada orang ngaku-ngaku namanya Hei Xiong di sini. Mengaku mantan anak buah Yolonghu. Oke, Yolonghu bukan gue. Kasih nomor bapak lo. Dr. Lin, nggak usah repot-repot. Aku dan kakak sudah sampai. Hormat kepada Dr. Lin. Ini semua hasil kerjaan lo? Nggak nyangka lo sehebat ini. Dr. Lin, adik perempuan dari kecil suka sama orang kuat. Dia tertarik belajar bela diri, jangan dimarahin ya. Gak apa-apa. Telepon video bapak lo. Hei Xiong berdua ini orang Yao. Punya nomor Yolonghu. Gue pengen lihat Yolonghu. Beneran berani lawan gue demi lo? Asal ngaku-ngaku aja bilang orang Yo. Gue Hei Xiong gak takut. Hei Xiong, lo siapa sih? Huye. Beneran lu ternyata. Berani banget pakai nama Yolonghu buat nipu orang. Huye. Aku salah. Aku dipaksa sama keluarga Shen. Kalau tahu keluarga Lin dilindungi lu. Mana mungkin aku berani ganggu keluarga Lin. Berani bilang anak gue sampah? Dr. Lin. Aku salah. Aji sini wa. Aku dipaksa Shen Fei Yang, anak tertua keluarga Shen. Ampunin aku. Aku mau jadi anjing lo, nurut perintah lo. Jadi anjing Dr. Lin? Low pants? Jangan ngomong sampah. Gue nggak butuh. Anak buah tukang rentenir. Semua di sini. Serahkan ke keluarga Yo urusin. Tunang Dr. Lin, pasti kami urusin baik-baik. Adik, ikut Dr. Lin dulu. Biar aku yang urus sisa-sisanya di sini. Oak. Ayah, ibu, adik, udah aman. Semuanya beres. Kita pulang. Nona Ye nunggu siapa? Kok belum masuk? Urusan lo apa? Orang yang lo tunggu, kayaknya nggak bakal dateng deh. Shen Fei Yang. Aku dengar baru-baru ini Ban Ninghai menyetujui pinjaman miliaran yuan. Apa kamu sedang mengumpulkan dana untuk lelang lagi? Tapi sepertinya pinjaman miliaran itu diberikan ke orang lain. Bukankah kamu dekat dengan wakil direktur Ban Ninghai? Gagal dapat dokumen bagaimana? Meskipun aku bilang, tidak tahu bagaimana narapidana Lin Tianlong itu. Bisa lolos, tapi kamu pasti tidak akan dapat. Tanpa 10 miliar ini, dengan apa kamu lawan orang lain? Shen Fei Yang, jelaskan maksudmu. Arti harfiahnya. Dapat harta tapi tidak bisa nikmati. Ya King Siwa, aku ingatkan sekali lagi, sekarang tinggal kurang dari 15 menit sebelum lelang. Aku punya 3 miliar. Asal kamu mau ke toilet bersamaku, lalu temani aku semalam. Aku mungkin akan berbaik hati meminjamkan 3 miliar ini. Mimpi. Shen Fei Yang, ada acara bagus begini kok tidak ajak aku? Yi Qingxiwa, hari ini kamu masih putri keluarga Ye yang tinggi hati. Setelah lelang, kamu bukan siapa-siapa. Nanti aku buat kamu nyanyi conkuer di bawah lenganku. Kamu. Kalian apakan Tianlong? Memanggil Tianlong begitu mesra buat apa? Dia cuma mantan narapidana yang baru keluar penjara. Buat mengikat sepatuku saja tidak layak, kamu bisa suka dia? Kamu bajingan. Tianlong 1000 kali lebih baik darimu. Ye King Sue, sekarang satu-satunya yang keras padamu. Cuma mulutmu. Nanti malam akan kuhaluskan mulutmu itu. Kalian sampah masyarakat. Jangan harap bisa mengancamku. juga. Kehadiranmu adalah kehormatan bagi kami semua. Ning Zhou mungkin tidak istimewa, tapi lelang Wan Shang patut dihadiri. Sepertinya ada yang tidak menyambutku. Sudah lama tidak bertemu. Kok jadi kaku begitu? Ye Changqiong, jangan pura-pura di sini. Muak melihatmu. Silakan bicara semaumu, para senior grup sudah sepakat. Hari ini lelang akan jadi pertandingan. Siapa yang menang proyek utama akan dapat kendali atas grup dan jadi pewaris grup. Kudengar, sepertinya dana yang kamu siapkan kurang cukup ya.
Maukah kakak pinjamkan sedikit? Proyek penutup kali ini pasti akan kudapat. Kamu jangan bermimpi. Sepengetahuanku, dana yang kamu pegang sekarang mungkin tidak sampai 100 miliar. Jangan-jangan kamu masih berharap pada apa namanya Lin Lin Tianlong itu? Hidup atau mati saja belum tahu. Ye Changqiong, apa yang kamu lakukan pada Tianlong? Seeker semut rendahan barani mengalanji jalanku. Bukan carry mati. Lalu apa? Berani-beraninya kamu menyentuh selai bulu Tianlong. Aku Ye Kingsue tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Lin Tianlong. Hei Xiong dan Sulong ngapain aja sih? Sampai bisa membiarkannya kabur kembali. Tianlong, syukurlah. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku tadi menelponmu tapi kamu tidak menjawab. Aku pikir kamu. Tenang saja, aku baik-baik saja. Tipu muslihat kecil mereka tidak bisa mengalahkanku. Apa yang aku janjikan padamu, pasti akan kulakukan. Bahkan sampai ke ujung dunia. Aku pasti akan datang. Kamu beruntung masih hidup. Tapi tidak akan mengubah nasib kalian yang pasti kalah. Selamat datang di konferensi tender Wanshang kali ini. Saya Su Wanfu, penanggung jawab acara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami menyiapkan beberapa proyek tender kecil dan satu proyek besar sebagai penutup. Proyek ini bernama Kota Tianlong. Sebuah kota baru yang kami rencanakan di Ningyou, skalanya sangat maju. Nilainya lebih dari 100 miliar. Konferensi tender Wanshang kali ini bekerja sama dengan Ban Ninghai dan diawasi oleh mereka. Berbeda dengan prinsip tender biasa yang mengutamakan harga murah dan kualitas baik. Tender kali ini akan dimenangkan oleh penawar tertinggi, hanya raja tender yang akan menang. Lin Tianlong, aku sarankan kamu. Lebih baik ikut tender proyek kecil saja. Dana yang kamu pegang sekarang tidak cukup memenuhi syarat untuk mengikuti proyek penutup Kota Tianlong. Benar, jangan pikir karena sekarang kamu punya Longhai Securities lalu merasa diri penting. Longhai Securities yang kecil itu di mata Shen Shao tidak ada artinya. Siapa kamu berani tidak hormat pada Tuan Lin? Kalau kamu masih banyak bicara, aku akan mencabik mulutmu. Kamu adalah wanita itu. Shen Shao, yaitu yang waktu itu menampar muka kita. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Zhou Aryuohan, kamu mau melawan keluarga Shen? Hanya demi Lin Tianlong. Kamu tidak menghormati Tuan Lin. Artinya kamu melawan keluarga Yo. Ini adalah keinginan ayahku. Aku kasih tahu, orang di belakangku adalah Ye Shao dari ibu kota. Yang Yo Yi Zhangxiong, bahkan Yo Longhu datang pun harus menyajikan teh untuk Ye Shao. Aku sarankan kamu, pikir-pikir dulu sebelum bicara denganku. Ye Changqiong, keluarga Ye dari ibu kota. Grup Xinghe. Kamu mantan narapidana, masih tahu keluarga Ye dan grup Xinghe? Bagaimana? Cekatan. Kalau takut, cepat serahkan pinjaman miliaran itu. Mungkin Ye Shao masih mau memberimu jalan hidup. Keluarga Ye dari ibu kota memang hebat. Tapi dia bersekongkol dengan sampah sepertimu. Aku sangat meragukan kemampuannya menilai orang. Lin Tianlong. Kamu tetap mau berpihak pada Ye Kingsue ya? Sebaiknya kamu pikirkan konsekuensinya. Melawanku bukan hal yang bisa kamu tanggung. Tianlong, maafkan aku. Dia marga Ye, kamu juga marga Ye. Jadi kamu adalah putri keluarga Ye dari ibu kota. Pewaris grup Xinghe. Ini urusanku dengannya, aku tidak bermaksud melibatkanmu. Tidak apa, urusanmu adalah urusanku. Jangan takut, ada aku di sini. Selanjutnya, acara utama lelang proyek Wanshang. Proyek Tianlong Cheng, silakan para tamu menawar. Kenaikan harga minimal 1 miliar. Banyak orang tidak tahu diri. Berani ikut lelang proyek Tianlong Cheng. Ye Changqiong dari keluarga Ye ibu kota. Menawar 15 miliar. Sial, Kingsue, ada apa? aku hanya bisa mengumpulkan 7 miliar lebih. Ditambah 10 miliarmu, sama sekali bukan lawannya. Secara logika, total aset grup Xinghe lebih dari triliunan. Uang segini seharusnya bukan masalah kan? Bukan begitu, ini adalah ujian seleksi pewaris di dalam grup kami. Aku dan Ye Changqiong mengandalkan kemampuan masing-masing. Siapa yang mendapatkan proyek Tianlong Cheng akan menjadi pewaris grup Xinghe berikutnya. Tapi bukankah pewaris grup seharusnya kamu? Ayo, apa urusan denganmu? Kamu tidak tahu, di dalam grup sekarang banyak terjadi persaingan antar faksi. Kakekku adalah direktur grup sejak kakekku menghilang. Banyak suara-suara lain yang muncul di dalam grup. Dan Ye Changqiong adalah pesaing terbesarku di dalam grup. Kalau dia berhasil mendapatkan proyek Tianlong,
Tidak akan ada lagi kesempatan untuk melawannya. Tenang, proyek Tianlong pasti milik kita. Lagi pula namaku adalah Lin Tianlong. Terima kasih Tianlong. Senang bisa milikmu. Jika kamu mau, aku bisa selalu menemanimu. 16 miliar. Dasar tidak tahu diri, 10 miliar. Kamu tahu konsepnya tidak? Jangan asal teriak. Aku tawarkan 20 miliar. 25 miliar. Bisa tidak kamu naikkan sedikit? Hanya segini uangnya. Tidak perlu tawar-menawar pelit seperti ini. Lebih baik langsung naikkan tinggi. Dasar semut sialan, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku tidak percaya kamu punya uang sebanyak itu. Uangmu dan Ye King Sue tidak akan melebihi 18 miliar. Aku minta verifikasi dana, mana mungkin sampah ini punya uang sebanyak itu. Lelang Tianlong bukan main-main. Kalau bohong harus bertanggung jawab secara hukum. Jangan takut King Sue, kita punya banyak uang. Aku tidak percaya. Tuan Lin Tianlong. Tiba-tiba menawar 25 miliar, sangat mengejutkan. Mohon kerjasama untuk verifikasi dana. Aku punya pinjaman miliaran dari Bank Ninghai. Dan kartu dengan deposit 1 miliar. Kartu ini ada lebih dari 7 miliar. Tianlong. Tapi kita hanya punya lebih dari 18 miliar. Mari, ini disita dari bawah tangan Shen Feiyang. Semuanya total sekitar 2 miliar. Apa yang kamu lakukan pada Hesiong dan Sulong? Jangan buru-buru, kamu akan segera bertemu mereka. Tuan Lin, totalnya 20,1 miliar. Keluarga Zhoningzhou bersedia menyediakan dana 5 miliar untuk Tuan Lin jika begitu. Maka tidak ada masalah lagi. Baik. Bagus Lin Tianlong. Yiqing Shui dan Keluarga Zhou. Aku ingat kalian, 25 miliar adalah batas kalian, kan? Aku tawarkan 26 miliar. Tolong verifikasi dana, Tuan. Di kartu ini ada 21 miliar, aku Shen dari Ningzhou. Menyediakan dana 3 miliar untuk Ye. Keluarga Liu dari Ningzhou menyediakan dana untuk Ye. R miliar. Jeremy terakhir yang mematahkan punggung unta. Lin Tianlong, dengan apa kau melawanku? Xuan Fu, cepat umumkan hasil lelang. Tuan Lin Tianlong. Apakah Anda masih memiliki dana tambahan? Jika tidak, aku umumkan. Tunggu. Aku bersedia menyediakan dana 2 miliar. Untuk Tuan Lin Tianlong. Sukian, kau. Manajer Su, terima kasih. Dari mana lagi munculnya pelacur brengsek ini? Berani Menggelanji Yuris dan Yi Sangxiong. Xu Qian, kau hanya manajer klien Bank Ninghai. Bagaimana bisa menyediakan 2 miliar? Betul, aku sendiri tidak punya uang sebanyak itu. Tapi sebagai manajer VIP Bank Ninghai, aku punya wewenang pinjaman 2 miliar. Aku pinjam untuk diriku sendiri, tidak boleh? Direktur, boleh seperti ini? Tentu saja boleh. Sukian adalah karyawan teladan kami. Ini adalah hak dan fasilitas yang seharusnya dia dapatkan. Tuan Lin, silakan ajukan penawaran. 27 miliar. Tuan Ye, apakah Anda masih memiliki dana lain? Jika tidak ada, maka proyek kota Tianlong ini akan menjadi milik Tuan Lin Tianlong. Saya Lan. Kalian berdua, keluarkan lagi 2 miliar. Tuan Yi, aku sudah menjual semua harta. Dan habis-habisan, sekarang paling banyak. 500 juta. Keluarga Liu juga sudah kehabisan sumber daya. Paling banyak juga 500 juta. Itu baru 27 miliar. Hanya cukup untuk menyamai dia. Xuan Fu, 27,1 miliar, boleh tidak? Tuan Ye. Anda adalah putra keluarga Ye dari ibu kota. Dalam bertindak, harus patuh pada aturan. Cepat, siapa yang mau pinjamkan aku 10 miliar lagi? Aku, Ye Changqiong, akan membalas budi di kemudian hari. Kamu bisa pinjam, aku juga bisa. Aku adalah putri sulung keluarga Ye dari ibu kota, Ye King Sui. Aku tidak butuh kalian meminjamkan uang, asal kalian tidak ikut campur. Aku akan membalas budi di kemudian hari. Kalian brengsek. Cepat pinjamkan uang padaku, siapa yang berani tidak meminjamkan. Aku akan bunuh keluarganya. Ye Changqiong, kamu sudah gila demi status pewaris. Ye King Sui, apa hakmu menuduhku? Jika aku tidak dapat status pewaris, apakah masih ada tempat untukku di grup Xinghi? Kita semua berbisnis, kamu sudah melanggar aturan. Meskipun kamu dapat pinjaman dan jadi raja tender, kamu tetap tidak bisa mewarisi grup Xinghi. Lagi pula, akulah pewaris sah grup Xinghi. Tidak ada hubungannya denganmu. Kalian brengsek, cepat pinjamkan uang padaku. Tuan Ye, jangan salah langkah. Yi Sangxiong. Sekarang jadi begitu menyedihkan? Bagaimana kalau aku kasih 10 miliar padamu?
Li Lin, APA kamu? Kau akan memberiku 10 miliar? Tentu, hanya 10 miliar, kenapa tidak? TAPI. Aku punya syarat. Sira APA, aku setuju semua. Ye Chang Kiong. Keluarga Li adalah musuh bebuyutan keluarga Ye. Kamu yakin mau mengkhianati keluarga dan bekerja sama dengan keluarga Li? Urusanku tidak perlu kamu urusi. Li Lin, 10 miliar ini pasti kuambil. Katakan, apa syaratnya? Ya Ching Shui. Dia sudah gila demi posisi pewaris. TAPI. Menikahlah denganku, jadi wanitaku. Mimpi. Baik, Yi Sang Xiong. Aku pinjamkan 10 miliar padamu. Setelah kamu mewarisi keluarga Ye dan grup Xing He, aku minta kamu bekerja sama dengan keluarga Li. Dan serahkan Ye King Sue keranjangku. Jadi mainanku pribadi. Baik, aku setuju. Bajingan, mengkhianati keluarga. Ye Chang Kiong, kamu cari mati. Dan kamu, dengarkan. Ye King Sue adalah wanitaku. Jangan pernah berpikir untuk itu. Kamu siapa? Semut kecil yang berani menggonggong di sini. Lin Tianlong. Apa kamu tidak tahu dia adalah putra keluarga Li dari ibu kota, Li Lin? Dia sudah lama mengincar Ye King Sue. Berani persing dengannya. Kamu hanya akan menemui Angel. Ye Chang Kiong, brengsek kamu. Suan Fu, aku menyumbang 37 miliar. Lin Tianlong, aku ingin lihat bagaimana kamu menutupi selisih 10 miliar ini. Dan kalian semua tidak mau meminjamkan uang padaku. Tunggu saja, nanti aku akan balas dendam satu persatu. Anjing yang suka menindas dengan kekuasaan. Kapan orang Ningzhou pernah menerima penghinaan seperti ini? Kamu pikir kami sudah mati? Keluarga Yo bersedia menyumbang 2 miliar lagi untuk mendukung Tuan Lin. Asosiasi Tenglong menyumbang 2 miliar untuk Tuan Lin. Asosiasi Heilong menyumbang 10 miliar untuk Tuan Lin. Grup Hui Huang menyumbang 5 miliar. Bersahabat dengan Tuan Lin, berani sekali kalian. Li Lin, pinjamkan aku 30 miliar lagi. Kamu pikir uangku datang dari angin? Kamu sudah melanggar kemarahan publik. Kamu pantas menerimanya, cari solusi sendiri. Om Ken. Proyek Kota Tianlong. Oleh Tuan Lin Tianlong dengan sumbangan 20 miliar. Berhasil memenangkan tender. Tianlong, bagus sekali. Kita berhasil mendapatkan kota Tianlong. Terima kasih atas dukungan semua orang. Aku Lin Tianlong sangat berterima kasih. Grup Xing He tidak akan melupakan bantuan kalian semua. Tianlong, aku akan kembali ke ibu kota. Rapikan semuanya di Ningzhou. Aku akan membawa Yao Yao menemuimu. Aku menunggumu dan Yao Yao di ibu kota. Bantu aku mengemas barang-barang Yao Yao. Kita akan pergi ke ibu kota. Baik, Tuan. Jika kamu tidak keberatan, bisa ikut bersama kami ke ibu kota. Benarkah boleh? Tentu saja. Terima kasih sudah merawat Yao Yao dengan baik. Tolong terus bantu merawat Yao Yao. Jangan khawatir tentang imbalan, pasti lebih dari cukup. Terima kasih, Tuan Lin. Dewa Kaisar, bagaimana dengan kami? Jika kamu juga ingin pergi, pulang dan kemas barangmu. Aku akan membawamu bersama. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Langit. Lin Tianlong. Si Jalang Sukian ada di tanganku. Shen Feiyang, kau cari mati. Yu Ruohan, Sukian diculik oleh Shen Feiyang. Alamat sudah dikirim, segera kirim tim penyelamat. Su Qian. Dia mungkin butuh waktu untuk sampai sini. Mumpung ada waktu, biar teman-teman ini bersenang-senang. Kau cukup cantik, katanya masih jadi bunga kampus. Sudah terlanjur bermusuhan, mending dimanfaatkan. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku Mener Bang Ninghai. Terus kenapa? Kebetulan Ye King Sue pulang lebih awal ke ibu kota. Kalau tidak, aku pasti sudah menculiknya. Di depan Lin Tianlong si pecundang itu. Bersenang-senang sepuasnya. Jangan mendekat. Shen Feiyang, hentikan. Zhou Ruohan. Kau datang juga? Keluarga Yo di acara tender. Terang-terangan mendukung Lin Tianlong si bajingan itu. Ternyata hubungan kalian lebih baik dari yang kukira. Bagus, kau gantikan Yi Ching Shui. Bersama Su Qian, kita bertiga bersenang-senang. Bernie Cao. Katanya Lin Tianlong jago bertarung. Aku siapkan hadiah kecil untuknya. Tak disangka dapat bonus, kalian berdua. Lepaskan baju mereka.
Aku mau main dengan dua orang. Shen Feiyang, aku peringatkanmu. Kalau kau berani menyakitiku, keluarga You tidak akan membiarkanmu. Tidak membiarkanku? Malam ini juga aku akan memaksamu. Nanti aku akan melamarmu ke keluarga Yo. Setiap hari aku akan bermain denganmu. Shen Feiyang, kau mencari kematian. Tuan Lin, hati-hati jebakan. Zhou are you Han? Jangan-jangan kau pikir aku hanya menyiapkan satu jebakan? Yo Ruohan, jangan-jangan kau pikir aku hanya menyiapkan satu jebakan? Shen Feiyang, kau licik dan tak tahu malu. Lin Tianlong. Kau benar-benar punya banyak wanita, ya? Pertama, Sukian. Manajer cantik dari Ban Ninghai, banyak orang menginginkannya. Lalu, Zhou Ruohan. Pasti lebih menyenangkan untuk ditaklukkan. Bagaimana kalau begini? Mulai sekarang, kamu ikut aku. Hello warga Shindian Zhou bersatu. Kekuatan kebangkit. Zhou. Mimpi. Aku hanya akan menikah. Aku hanya akan menikah dengan Tuan Lin. Nona Yo, untukku, kenapa sampai seperti ini? Tidak mau? Kalau tidak mau, aku akan membunuhnya. Kalian melanggar hukum. Aku sangat takut. Jiningshu. Perkataan Shen Feiyang adalah hukum. Orang-orang. Patakan kaki, Lin Tianlong. Tunggu. Aku bisa memberimu uang. Shen Feiyang tidak kekurangan uang. Berhenti. Camo. Sujud dan jilat, sampai aku puas. Tidak mungkin. Jangan harap. Benar? Lanjutkan pukulannya. Berhenti. Aku bisa berhenti. Tergantung pada kesungguhan kalian berdua. Lepaskan baju dan menari untukku. Shen Feiyang, kamu mencari mati. Lepas atau tidak? Kalau tidak. Siap-siap mengubur anak ini. Aku lepas. Tuan Lin, aku juga lepas. Jangan lipas. Aku rela. Benar-benar cinta yang mendalam. Lin Tianlong. Kamu berkali-kali merusak rencanaku. Tidak pernah berpikir apa akibatnya jika jatuh ke tanganku? Tak kizangka. Dua wanita cantik ini. Bisa mengorbankan diri untuk orang sepertimu. Kamu benar-benar beruntung. Tapi sebentar lagi, yang beruntung akan jadi aku. Ayo. Di hadapannya. Layani aku. Lin Tianlong, aku beritahu kamu. Ini belum selesai. Lihat teman-temanku ini. Mereka masih menunggu dengan penuh harapan malam ini. Aku akan membuat kedua wanita ini merasakan kenikmatan yang luar biasa. Mulai besok, Mereka berdua akan menjadi wanita paling terkenal di Ningzhou. Lin Tianlong, kamu tunggu saja di dalam kandang. Lihat bagaimana aku mempermainkan kedua wanita ini. Shen Feiyang, aku akan membunuhmu. Cepat halangi dia. Kamu, jangan mendekat. Menggantikanmu masuk penjara, menghina istriku, menghina putriku. Sekarang bahkan di hadapanku, menyakiti orang yang mencintaiku. Shen Feiyang, kamu benar-benar pantas mati. Beri aku kesempatan. Kesempatan? Aku memberimu kesempatan? Kemana perginya sikapmu yang sombong tadi? Coba kembalikan. Berapapun uang yang kamu mau, aku berikan. Aku janji tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Aku akan berlutut dan menyembahmu. Aku akan memanggilmu ayah. Anggap saja aku seperti kentut, lepaskan saja. Tidakkah kamu merasa penampilanmu sekarang? Sangat mirip badut? Ya, aku memang badut. Aku hanya bercanda tadi. Kenapa tubuhku sangat gatal? Aku menekan titik kematianmu, pertama gatal, kemudian rasa sakit seperti terbakar, perlahan-lahan sesak napas. Sampai kematian datang. Kalian baik-baik saja? Tuan Lin, Tianlong, aku sangat takut. Tuan Lin, ini salahku. Tidak bisa melindungi Nona Su, hampir saja aku juga. Tidak apa-apa, jangan takut. Mulai sekarang aku akan melindungi kalian, kita tidak akan pernah berpisah.
Kenapa kalian belum pulang? Bukankah kamu baru saja bilang agar aku bersamamu selamanya tidak berpisah? Iya, apa kamu ingin mengingkari janji? Aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, apa maksudmu? Coba jelaskan lebih jelas. Kalian berdua bersama tidak terlalu baik. Aku juga tidak terlalu keberatan. Tapi aku Punya pendapat, tahan saja. Tianlong, ini tempat apa? Ngapain ke sini? tempat yang menyedihkan. Aku kesini untuk menyelesaikan satu urusan. Tenang saja. Area ini sudah sepenuhnya diblokir oleh keluarga Yo. Seekor lalat pun tidak mungkin bisa keluar. Baik, ayo masuk. Nak, kamu sudah bercerai dengan sampah itu lama sekali. Kapan kamu akan menikah dengan Shen Shao? Bu, aku saja tidak buru-buru. Kenapa ibu yang panik? Aku tidak bisa tidak panik. Shen Shao itu seperti kaki yang besar dan kuat. Harus dipegang erat-erat. Kenapa beberapa hari ini tidak melihatnya datang? Jangan-jangan dia sudah tidak tertarik padamu lagi? Ibu, ngomong apa sih? Tidak mungkin. Dia bahkan sudah memilihkan gaun pengantin dan cincin untukku. Tinggal menunggu untuk menikahiku. Aku lega. Kamu harus menikah dengan Shen Shao dengan megah. Hilangkan kesialan yang dibawa oleh sampah itu. Iya, Bu. Oh ya, kamu harus benar-benar memanjakan Shen Shao. Sudah, Bu, jangan bicara lagi. Aku sedang menunggu teleponnya. Baik, baik. Tunggu. Telepon Shen Fei Yang. Kalau begitu, tidak perlu menunggu. Karena kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Lin Tianlong, untuk apa kamu kembali? Lin Tianlong, sampai Ani berani datang lagi? Bawa dua perempuan lagi, mau pamer ya? NK, telepon Shen Shao. Tangkap je dan potong-potong. Baik, telepon saja. Silakan telepon, terserah kamu. Nanti kalau Shen Shao datang, kamu akan mati. Anak sialan. Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Jangan telepon lagi, Bu. Tentu saja tidak bisa dihubungi, karena sinyal. Sementara ini belum bisa masuk ke alam baka. Apa maksudmu? Apa aku belum cukup jelas? Shen Fei yang sudah mati. Aku yang membunuhnya. Nak, jangan takut. Anak sialan, berani sekali kamu. Berani mengutuk Shen Shao, kamu tidak ingin hidup lagi. Lebih baik tanya anakmu, apakah yang aku katakan benar? Atau bohong? Nak, katakan padanya, Shen Shao sebentar lagi akan. Aku akan menikahimu dengan upacara besar. Menikahinya? Pernikahan arwah. Ada APA? Ibu. Aku tidak berani memberitahumu. Shen Shao. Dia benar-benar sudah meninggal. Dia dibunuh olehnya. Narapidana pembunuh, Lin Tianlong. Apa sebenarnya yang kau inginkan hari ini? Tentu saja mengantar kalian sekeluarga berkumpul. Lagi pula Shen Fei Yang. Sendirian di bawah tanah, pasti kesepian. Ruhan, Ya, habiskan seluruh keluarga Bai, jangan ada yang tersisa. tidak masalah. Bagaimana ini, Putri? Ebyo. Kau akhirnya datang, King Sue, tepat waktu. Kita bisa langsung mengadakan rapat Dewan Direksi Grup belakangan ini. Karena pertengkaran kalian berdua untuk posisi penerus. Membuat grup menjadi kacau balau dan terpecah belah. Harus segera ditertibkan. Anda benar, memang harus ditertibkan, sangat kacau. Aku sudah tidak tahan melihatnya, grup ini jika tidak ditertibkan. Keuntungan tidak akan pernah naik. Para paman, urusan penertiban bisa ditunda dulu. Yang paling mendesak sekarang adalah menentukan calon penerus yang tepat. Aku dan Ye Changqiong pernah membuat taruhan. Siapa yang bisa memenangkan proyek utama di acara tender Wanxiang? Dialah yang akan menjadi penerus grup Xingyi dan keluarga Ye. Kenapa kalian tidak mengatakan sepatah kata pun? Sesulit itu mengatakannya? King Sue, bagaimana caramu berbicara dengan para paman? Apa maksudmu sulit diucapkan? Ini soal waktu yang belum tepat. Tidakkah kau lihat? Sekarang internal grup tidak stabil, yang paling mendesak adalah menstabilkan internal grup dan memperkuat pondasinya. Urusan penerus bisa dibahas nanti. Aku tidak sependapat. Apakah kau tidak mengerti perkataan sesepuh grup? Urusan penerus bisa dibahas nanti. Rencanamu cukup bagus. Jika kau yang menang tender, sudah pasti akan memamerkan prestasimu di sini. Menurutku, kalian tidak bisa menemukan alasan yang tepat.
untuk menghalangiku menjadi penerus, sekarang mengulur waktu untuk mencari cara. Aku beritahu kalian, keluarga Ye ini adalah keluarga Ye kakekku. Grup Xinghe juga adalah grup kakekku, aku adalah penerusnya. Kalian mau mengakui atau tidak, tetap harus mengakui. Bangsat, Yi Qingxue. Bagaimana kau berbicara dengan para senior grup ini? Hanya dapat proyek kecil, senilai 1.200 miliar saja. Sudah besar kepala begini. Kalau sifatmu seperti ini, kami tidak bisa percayakan grup ini padamu. Ye Qingsu, kau lihat tidak? Kau telah membuat semua orang marah. Aku menang taruhan, tapi tidak boleh jadi penerus? Apa maksud kalian? Maksudnya sederhana. Posisi penerus ini pasti bukan untukmu, Ye Qingxue. Tidak hanya itu, kami juga akan mencopotmu dari posisi direktur utama. Ini suara mayoritas pemegang saham, aku tidak bisa menahan. Song Qiong benar. Selama kau menjabat direktur utama grup, operasional grup tidak lancar, kerugian semakin parah. Kau sebagai direktur utama harus bertanggung jawab. Ye Qingsu, sekarang kau memang tidak layak lagi duduk di posisi direktur utama. Rencana kalian begini, bekerja sama memaksaku ya? Apakah kalian masih menghargai aku dan kakekku? Ye Qingxue, jangan bilang kakekmu tidak ada. Walaupun kakekmu di sini, aku akan tetap berkata begitu. Kau tidak cocok memimpin grup ini lagi. Aku mau kau mengundurkan diri secara sukarela. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah mengundurkan diri. Tidak setuju pun tidak berguna. Ini hasil rapat dewan direksi grup. Kau harus tunduk pada mayoritas. Memang kau punya saham tertentu, tapi jauh lebih kecil dibanding kami. Kendali grup harusnya di tangan kami. Apalagi kau ini perempuan. Nanti kau akan menikah. Apa kau mau menjadikan grup Xinghe sebagai mas kawin untuk diberikan pada pria tak jelasmu? Aku menghormatimu, memanggilmu paman. Apa yang kau bicarakan ini? Pria tak jelas apa? Seluruh ibu kota sudah tahu. Kau bersama seorang narapidana baru keluar penjara di Ningzhou. Berhubungan, bahkan rela mengorbankan diri untuk menang tender. Kau mempermalukan keluarga Ye. Ye Changqiong, kau yang mengada-ada ya? Aku mengada-ada? Kau punya bukti? Aku mengusulkan. Segera copot status Presiden Ye Qingxue. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Aku setuju. Aku mendukung. Bagus. Karena semua setuju. Maka mulai hari ini, Paksa kebat status Presiden Yi Qingxue. Aku menolak. Sahamku terbanyak, hak veto. Oh ya. Lupa kasih tahu. sekarang kamu bukan pemegang saham terbesar lagi. Maksudmu apa? Maksud sebenarnya. Karena kamu gagal pimpin Galaxy Group. Serahkan pada yang mampu pimpin grup. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Sambut Presiden baru Galaxy Group kita, Young Master Li Lin. Terima kasih atas dukungannya. Mulai hari ini, keluarga Li akan kerja sama penuh dengan Galaxy Group. Akan pimpin Galaxy Group. Naik level, capai kejayaan. Aku tidak setuju. Dia siapa? Kalian biarkan Lilin kuasai Galaxy Group? Gila. Yang Master Li gabung dengan pemegang saham kecil. Beli banyak saham. Sudah lewati proporsi sahammu. Dia presiden baru, terima atau tidak? Ye Changqiong. Dasar bajingan. Diam-diam kawin sama Lilin. Pengkhianat keluarga Ye. Kayak memalukan. Ye Qingxue, kamu sudah cukup tua kan? Yang Master List level juga suka sama kamu. Langsung nikah saja, bagus juga kok. Jangan mimpi. Pernikahanku urusanku sendiri. Kalian cuma mau terima dividen, malas kerja. Urusanku bukan urusan kalian. Jangan baik-baik tidak mau, minta susah. Ye Qingxue, gimana kalau begini? Kamu setuju nikah sama aku? Posisi Presiden Galaxy Group tetap milikmu. Mimpi. Lilin, dasar pengecut. Kau mau kuasai Galaxy Group? Jangan harap. Yi Qingxue. Jangan sia-siakan niat baik yang Master Li. Bisa nikah sama yang Master Li di ibu kota. Banyak cewek cantik yang bermimpi. Jangan tidak tahu diri. Mau jual? Jual anak sendiri. Jangan main-main denganku. Maaf, tidak ikut. Yi Qingxue.
Kamu masih punya waktu 1 hari untuk mempertimbangkan. Besok di rapat pemegang saham, beri aku jawabanmu. Tianlong, urusan Ningzhou sudah beres? Sudah semua selesai. Dan aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Aku jamin kamu pasti akan sangat terkejut. Tianlong, lebih baik kamu jangan datang ke ibu kota. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata singkat. Aku juga tidak punya pilihan lain. Tianlong, lebih baik kamu tinggal di Ningzhou dengan tenang. Kita putus saja. Yiqing Shui, sepatlah. Rapat pemegang saham akan segera dimulai, jangan berlama-lama. Tahu. Baik, karena semua sudah hadir, rapat pemegang saham sekarang dimulai. Pertama, perkenalkan. Pemegang saham dengan persentase saham tertinggi di grup saat ini. Putra keluarga Li, Lilin. Mari bahas topik pertama. Mencabut status Ye Qingsui sebagai direktur utama. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Aku menolak. Masih ada yang menolak? Aku menolak. Tianlong, kenapa kamu datang? Bodoh. Aku tentu datang untuk melindungimu. Telepon itu membuatku hampir mati ketakutan. Tianlong, maafkan aku. Aku benar-benar tidak ingin melibatkanmu. Kamu tidak tahu, situasinya terlalu rumit di sini. Tidak masalah, seberapa dalam airnya atau sebesar ombaknya, aku tidak takut. Siapa tahu aku bisa melindungimu dari badai. Jangan pernah lagi mengusirku. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Sudah cukup, Ye Qingsui. Kamu tidak lihat ini acara apa? Bagaimana orang ini bisa masuk? Maaf, para direktur. Orang ini nekat masuk, aku akan segera mengusirnya. Cepat usir dia. Berani, dia orangku. Direktur Ye, Satpam, dengarkan aku. Ye Qingsui segera bukan lagi direktur utama grup Xinghe. Itu bukan urusanmu. Harus menunggu persetujuan rapat pemegang saham baru sah. Kamu belum tahu, kalau bukan karena tiba-tiba masuk. Ye Qingsui sudah akan dicopot paksa. Semua pemegang saham sepakat. Mencabut status Ye Qingsui sebagai direktur utama. Apalagi yang bisa kamu katakan? Oh begitu? Semua pemegang saham setuju untuk mencabut statusnya sebagai direktur utama? Tentu saja. Benarkan, semuanya? Setuju untuk mencabut, ulangi. Lin Tianlong, sekarang apa lagi yang bisa kamu katakan? Yiqing Shui, masih kata yang sama. Kalau kamu menikah denganku, posisi direktur utama grup Xinghe masih milikmu. Kalau kamu tidak mau, maka aku akan merebut posisi direktur utama grup Xinghe. Kamu tetap tidak bisa lari, termasuk anak muda di sampingmu ini. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Tianlong, maaf, benar-benar tidak ada cara lain. Persentase sahamku tidak sebanyak mereka. Sebelum aku datang memang begitu, tapi setelah aku datang, semuanya menjadi berbeda. Lucu, hanya dengan seorang narapidana, apa yang bisa kamu ubah? Meskipun kamu punya hubungan dengan Bang Ninghai, apa kamu bisa mempengaruhi rapat pemegang saham grup Xinghe-ku? Satpam, usir pengangguran yang mengacaukan rapat pemegang saham ini. Sekarang juga. Ye Changqiong, jangan terlalu sombong. Lin Tianlong ya. Kamu biasanya sangat suka Menjelat Yiqing Shui. hari ini aku kasih kamu kesempatan. Lihat bagaimana kamu menyelamatkannya hari ini. Lilin, jangan terlalu berani. Apa yang pernah kamu lakukan? Sudah lupa? Apa yang dilakukan oleh anak tertua keluarga Li sepertiku, pantas kamu tahu? Satpam, usir dia dan pukuli sampai mati. Lilin, percaya tidak, dalam sekejap. Aku bisa membuatmu menjadi tidak punya apa-apa. Ini adalah lelucon terbaik yang pernah kudengar seumur hidupku. Keluarga Liku adalah keluarga terkaya di ibu kota. Punya puluhan perusahaan terbuka, aset triliunan. Apa yang dia katakan tadi? Dalam sekejap bisa membuat Lilin tidak punya apa-apa? Aku benar-benar ingin melihatnya. Kamu siapa? Berani-beraninya bicara sembarangan di depan Tuan Li. Bilang mau membuat orang lain tidak punya apa-apa, benar-benar menggelikan. Apa kamu sakit jiwa atau apa? Jangan buru-buru, sebentar lagi kalian akan tahu. Tianlong, ayo kita pergi. Qingsui, tunggu sebentar lagi, grup Xinghe akan kembali ke tanganmu. Tianlong, niat baikmu aku hargai. Tentu saja semua ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Aku tidak ingin melihat lagi wajah-wajah yang menjijikkan ini. Ayo kita pergi. Jangan buru-buru, tunggu sebentar. Aku membawa kejutan besar untukmu. Tenang dulu. Tentu saja aku berhak mempengaruhi hasil rapat pemegang saham. Tapi bukan dengan bantuan Ban Ninghai, melainkan ini. Lin Tianlong, kau tidak sadar diri ya?
Hanya dengan sebuah dokumen rusak, kau ingin mengatur urusan grup Singheku? Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini dan lihat baik-baik. Ini adalah mantan ketua grup Singhe, Ye Xinghe. Perjanjian pengalihan saham yang ditandatangani langsung olehnya. 30% saham yang dimilikinya sudah dialihkan sepenuhnya kepadaku. Tianlong, kau bilang ini perjanjian yang ditandatangani langsung oleh kakek? Kau juga punya 30% saham? Inikah kejutan yang kau berikan padaku? Bagus sekali. Yi Lao Mungkle, apakah dia bilang mati? Jika ini benar perjanjian dari tuannya, maka persentase saham Ye Qingsui dan anak ini, bukankah melebihi 51%? Orang tua sialan itu bersembunyi selama 5 tahun, tidak muncul sekarang. Ye Changqiong, kau berani sekali. Semuanya, dengarkan aku. Perjanjian penggalihan saham ini pasti palsu. Aku tahu latar belakang anak ini. Dia hanya seorang narapidana yang baru keluar dari penjara. Dan menantu dari keluarga kecil di Ningzhou. Tidakkah kalian merasa? Orang rendahan seperti dia. Bagaimana mungkin bisa bertemu dengan Direktur Ye? Masuk akal. Anak kecil tak dikenal seperti semut ini. Bagaimana mungkin bertemu dengan Ye Lao? Ini benar-benar tidak mungkin. Lin Tianlong, untuk membantu Yi Qingsui. Berani memalsukan perjanjian penggalihan saham, benar-benar tidak tahu malu. Kenapa Satpam belum mengusirnya? Ini. Qingsui, percayalah padaku. Aku akan segera menunjukkan kejutan yang lebih besar. Kalian tidak percaya padaku, aku mengerti. Tapi ada satu orang yang tidak bisa kalian tidak percayai, Tuan Ye. Silakan muncul dan berikan keadilan untuk kami. Kakek, Kyukiku sayang. Kakek sangat merindukanmu, tahu tidak? kakek. Kakek, kau kembali, bagus sekali. Ye Xinghe, kenapa orang tua sialan ini kembali? Sekarang bagaimana? Aku juga tidak tahu. Kupikir orang tua itu sudah lama mati. Dia benar-benar sabar ya. Sembunyi selama 5 tahun tanpa kabar. Kamu harus membantuku menegakkan keadilan. Tunang, kakek sedang dalam perjalanan. Aku sudah tahu semua yang terjadi di sini. Kakek akan kembali. Khusus untuk menegakkan keadilan untukmu. Tianlong, kamu yang jelaskan. Ye Changqiong, kamu berusaha merebut status pewaris Qingsui. Bahkan bersekongkol dengan Lilin untuk mencaplok grup Singhe. Apa hukumannya? Cucu salah, mohon kakek maafkan cucu sekali ini. Berkolaborasi dengan musuh dan mengkhianati keluarga, dihukum sesuai aturan keluarga Ye. Patahkan kedua kaki dan usir dari keluarga Ye, selamanya tak bisa bangkit. Lilin dari keluarga Li mencoba membunuh kakek Ye. Mencaplok grup Singhe, hatinya layak dibunuh. Selain itu, keluarga Li bertindak semena-mena. Melakukan kejahatan yang membuat langit dan manusia marah, buktinya tak terhitung. Sudah dilaporkan ke Raja Naga, Raja sangat marah. Menghukum seluruh keluarga Li dihukum mati. Semua berakhir. Para sesepuh grup Singhe. Malas bekerja dan menghina Qingsui, tak pantas dihormati. Cabut semua sahamnya, pulanglah dan pensiun saja. Terima kasih kakek Ye tidak membunuh. Tianlong, kemari. Aku tahu, aku tidak salah menilai orang. Aku mempercayakan Xiao Sui. Kepadamu. Tenang kakek Ye, aku akan menjaga Xiao Sui. Seperti nyawaku sendiri. Kenapa? Masih tidak mau memanggil dengan sebutan yang benar? Menantu laki-laki memberi salam kepada kakek mertua.